Oke Ustaz, tafadhol Ustaz, saya izin duduk sebagai jemaah insyaallah. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khair, Mas. Iya. Syukur mawdu' nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita melalui Zoom ini atau melalui YouTube ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia dengan ukhuwah Islamiyah kita, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini Masya Allah sangat berkah dan gembira dan senang sekali bisa berkumpul silaturahim dengan keluarga besar BP ini, terutama jazakumullah khair ya Mas Ipo. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul langsung bersama-sama tanpa dengan virtual lagi setelah COVID ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah angkat daripada COVID ini, juga Allah angkat dari berbagai macam musibah yang memang dirasakannya di negeri kita ini. Mungkin dari banjirnya ataupun dari berbagai macam halnya, tapi insya Allah dengan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan berlalu dan semuanya membawa hikmah dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melihat satu tema yang mana tema ini adalah keindahan harus kita pahami. Iya, yang mana ini kalau digambarkan dengan menyebutkan adalah Masya Allah kepemimpinan, ya, kepemimpinan yang baik ataupun namanya great leader. Iya, subhanallah. Kata-kata yang sangat luar biasa ini, mudah-mudahan kita menjadi seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin di dalam perusahaan, bukan saja pemimpin di dalam masalah bisnis, tapi ternyata para ulama dengan tegas mengatakan membuktikan Anda sukses menjadi seorang pemimpin itu adalah ternyata ketika Anda sanggup memimpin dzurriyyah ataupun memimpin yang ada di sekeliling Anda, yang selalu menyaksikan Anda, penonton setia Anda. Siapa itu? Istri dan anak-anak. Masya Allah. Iya. Ketika sanggup untuk menjadi pemimpin bagi istri dan bagi anak-anak, itulah pemimpin yang sangat luar biasa dan itulah pemimpin yang sebenarnya sukses. Coba dicek dan dilihat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada yang paling top dalam sebuah kepemimpinan. Contoh yang terindah, kita pastinya, ya siapa lagi? Ketika kita ucapan Rasulullah SAW untuk kepada istri-istrinya pun sukses berhasil, untuk masalah bisnisnya pun berhasil, lalu apalagi untuk menjaga umat pun dalam berdakwahnya berhasil. Apa yang tidak berhasil dalam kehidupan Rasulullah SAW? Semua berhasil. Bagaimana istrinya? Berhasil. Bagaimana cara mendidiknya dan bagaimana cara untuk mengarahkannya. Masya Allah, iya. Pastinya ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Nanti kita akan lihat sifat-sifat yang baik yang harus kita ikuti dari apa-apa yang Rasulullah ajarkan. Iya. Dan sifat-sifat yang Rasulullah peringatkan, jangan sampai punya sifat ini bagi Anda sebagai laki-laki, sebagai rijal yang dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Betapa indahnya kalau sesungguhnya kita sudah berkeluarga. Karena apa? Karena keindahan kesuksesan seseorang itu adalah ketika menjadi seorang pemimpin sukses di dalam masalah memimpin keluarga, istri dan anak-anak. Punten, saking hebatnya kalau pernah disampaikan di pertemuan yang lalu, iya, ibadah ini untuk mengulang, iya, ibadah yang termulia bagi seorang laki-laki apabila dia telah menikah, maka ibadah yang termulianya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah menikah atau ibadah yang termulia yang dilakukan oleh suami, apa coba? Setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban pada Allah seperti sholatnya, saum Ramadannya, zakatnya, ya,
Lalu apa yang terindah dan termulia ibadah seorang suami? Para ulama mengatakan, yakni adalah mencari nafkah. Itulah ibadah termulia. Iya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Tapi ternyata begitu mencari nafkah untuk diri sendiri dan mencari nafkah untuk keluarga pasti beda nilainya. Walaupun sama-sama nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang belum menikah mencari nafkah untuk kehidupannya sendiri itu sama dengan jihad fisabilillah. Iya. Lalu seseorang yang mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri dan istrinya dan anak-anaknya itu jihad fisabilillah dan lebih dasar, lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi keutamaannya. Simak baik-baik dari kalimat yang terindah. Punten, coba cek. Sosok Abdurrahman bin Auf yang kita sangat mengenal. Jadi kalau dilihat dari para sahabat itu semuanya kaya-kaya. Banyak para sahabat yang kaya. Iya, seperti Abdurrahman bin Auf juga kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga kaya. Seperti sahabat Rasulullah yang terkaya itu Utsman bin Affan juga kaya, Umar bin Khattab juga kaya, Abu Bakar As-Siddiq juga kaya. Iya. Mus'ab bin Umar juga ada kaya. Kalau dicek dan dilihat, para sahabat itu luar biasa. Luar biasa. Iya, dengan kekayaan yang dimilikinya. Tapi punten, kita fokus kepada Abdurrahman bin Auf sejenak. Abdurrahman bin Auf setelah memiliki pemasukan yang dimiliki oleh dirinya, maka dia ingin menjadi bukan hanya seorang hamba Allah yang taat ibadah, bukan hanya sebagai hamba Allah yang pandai berbisnis, tapi beliau ingin memberikan sebagai hamba Allah yang mulia dalam mencari nafkahnya. Ulangi lagi, iya. Sehebat apapun Anda, sekeren apapun Anda, ataupun sekaya apapun Anda, tapi kalau tidak diberikan kepada pasangan hidup nafkah itu, berarti Anda tidak mendapatkan kemuliaan dengan harta yang Anda miliki. Ataupun sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda sebagai rijal, sebagai laki-laki, kalau tidak memberikan nafkah kepada istri, punten, itu adalah bukan dikategorikan seorang laki-laki yang boleh dikatakan rijal, laki-laki yang sesungguhnya. Iya, digambarkan demikian. Maka punten, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, punten ya, setelah berhasil berbisnis, tapi pelan-pelan. Kita semua tahu kisahnya kan, ketika disatukan antara Muhajirin dan Ansor, ya, dipersatukan Muhajirin dan Ansor, dipersaudarakan, Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan segala sesuatu dari kota Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rubai, ya, dengan Sa'id bin Rubai. Sa'id bin Rubai ini termasuk orang kaya di kota Madinah. Lalu intinya Sa'ad bin Rubai mengatakan, wahai Abdurrahman, kullu syai'in li walaka nisfuh. Apapun yang aku miliki semuanya itu dibagi dua, setengahnya untukmu. Toko ada dua, satu-satu. Kebun kita bagi dua. Subhanallah, rumah aku punya dua, bagi dua, satu-satu. Sampai begitu, karena apa? Mencintai Abdurrahman bin Auf. Tapi pun dan apa kata Abdurrahman bin Auf? Hanya tegas mengatakan dullani ila suq. Terima kasih apa yang telah kau tawarkan, tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Aku ingin punten berjuang di situ dan aku ingin berdagang di situ dari nol untuk melakukannya sampai akhirnya menjadi orang terkaya nomor 2 di kota Madinah setelah Utsman bin Affan. Kalau dicek, Abdurrahman bin Auf ini terkaya dari kota Madinah setelah Utsman bin Affan. Subhanallah, itulah kata-katanya. Ya, coba cek bagaimana sejarah daripada Abdurrahman bin Auf. Tapi yang ingin saya tegaskan dalam masalah hubungan keluarga, setelah beliau punten berdagang dan mulai masuknya pemasukan dalam kehidupannya. Lalu apalagi? Yang kedua, setelah dia ini ibadah kepada Allah dengan giatnya, ingin dinaikkan seorang laki-laki yang lebih mulia lagi. Dengan cara apa? Ingin menafkahi wanita yang disebut dengan istri. Kenapa? Sempurnanya ibadah. Karena didampingi oleh seorang. Masya Allah. Setelah itu apa? Abdurrahman bin Auf paham tidak akan pernah menjadi sempurna seorang laki-laki kecuali dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Subhanallah. Dan tidak dikategorikan dia ini sebagai pencari nafkah kalau seandainya nafkahnya tidak diberikan kepada istrinya. Masya Allah. Iya. Dan tidak dikategorikan seorang mukmin yang sejati kalau tidak ada pendamping yang ada di samping kirinya ataupun yang namanya wanita yang ada di sampingnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin ada bertanya, Bimaki, kenapa dikatakan di samping kirinya? Karena wanita tercipta dari tulang rusuk paling kiri. Makanya rata-rata mengatakan wanita di samping kiri, wanita di samping kiri. Subhanallah. Demikian kalau saya mengatakan kenapa tidak mengatakan di samping kanan, karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang paling kiri, maka dikatakan selalu wanita di samping kiri. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi tidak salah juga ya kalau mengatakan ternyata wanita di samping kanan tidak salah juga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Makanya
Saya pernah melihat salah seorang ulama yang luar biasa, saya kagumi. Ketika berjalan dengan istrinya, itu istrinya selalu dipegang dengan tangan kirinya dan selalu berada di posisi kirinya dan selalu menatap dia selalu di posisi kirinya. Saya tanya, Syekh, apakah ada alasan kenapa Anda selalu membawa istrinya Anda di sebelah kiri? Beliau mengatakan, karena wanita memang betahnya di sebelah kiri. Sampai beliau mengatakan bila perlu pun dalam saat tertidur itu berada di samping kiri. Kenapa? Karena biar tidak jauh daripada ininya. Masya Allah, luar biasa. Beliau mengatakan demikian. Katakannya samping kiri. Kenapa? Karena ini hal yang sangat luar biasa. Wanita berada dalam dekat apa yang terciptanya awalnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi tidak salah. Sebelah kanan, sebelah kiri hanya ini perkataan dari para ulama saja mengutip daripada hikmah yang disampaikan para alim ulama. Saya lanjutkan. Lalu Abdurrahman bin Auf beliau sadar pokoknya kesempurnaan saya menjadi seorang suami yang mencari nafkah, kesempurnaan saya menjadi seorang pemimpin ternyata sempurnakan dengan seseorang yang ada di sampingnya atau siapa? Istrinya atau siapa? Wanita. Masya Allah. Sampai punten sebelum saya jauh untuk melangkah ini sebagai mukaddimahnya untuk diketahuinya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah setelah memiliki istri. Apa yang dikatakan? Para ulama dengan tegas mengatakan, kalau laki-laki tercipta dari tanah, maka dia tidak akan pernah bisa lepas daripada tanah. Maksudnya apa? Selalu mengolah tanah. Maksudnya, kalau dulu itu olahan tanah, olahan tanah, olahan tanah. Kalau sekarang demi untuk mencari nafkah, mencari makan, olahan tanah. Iya, karena laki-laki terciptanya dari tanah. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, laki-laki tercipta dari tanah maka hidupnya tidak bisa lepas daripada tanah. Iya. Lalu kalau wanita tercipta dari tulang rusuk, maka hidupnya tidak pernah bisa lepas daripada laki-laki karena terciptanya dari situ. Ketergantungan maksudnya. Maka Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, sadar ini adalah wanita yang sangat bergantung kepada suami. Maka apa yang dilakukannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah jelas dalam surah An-Nisa. Saya pernah menyampaikan, simak baik-baik dan simpan baik-baik di pertemuan-pertemuan yang lalu, mungkin masih ingat dalam surat An-Nisa, iya, dalam surah An-Nisa itu menceritakan tentang keadilan. Maka kalau dicek, iya, teman-teman di BP ahli jannah semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalau dicek dan dilihat ternyata punten dalam surah An-Nisa itu berbicara tentang keadilan. Anda adil kepada diri Anda adil kepada orang yang miskin, Anda adil kepada orang yang lemah, adil terhadap teman, adil-adil berbicara tentang keadilan. Bertubi-tubi berbicara tentang keadilan. Tapi yang unik, iya, kenapa surah tentang masalah keadilan Allah tidak mengatakan surah adalah surah keadilan? Tapi Allah mengatakan punten suratun nisa, wanita artinya surah wanita atau perempuan. Kenapa? Para ulama mengatakan tegas. Karena seorang pendamping yang ada di sampingmu itu adalah seseorang yang perlu Anda memberikan keadilan kepadanya. Masya Allah. Anda berikan keadilan kepadanya. Karena apa? Karena punten biasanya yang perlu mendapatkan keadilan itu adalah yang lemah. Orang yang kaya, oh dia bisa berbuat apa saja. Orang yang kuat bisa berbuat apa saja. Dia punya kekuatan dengan hartanya. Dia bisa punya kekuatan dengan jabatannya. Dia punya kekuatan apa dan apa. Tapi punten, biasanya orang yang perlu mendapatkan keadilan itu adalah saat atau terjadi dalam keadaan orang yang lemah. An-Nisa, seakan-akan, wahai laki-laki, dia ini tercipta dari tulang rusukmu, maka dia ini sangat ketergantungan kepadamu, maka dia itu di sampingmu dalam keadaan yang perlu Anda cintai, Anda sayangi, dan berikan keadilan kepadanya. Masya Allah. Hancurnya bumi ini karena tidak ada keadilan. Bumi saja bisa hancur karena tidak ada keadilan. Negara pun bisa hancur karena tidak ada keadilan. Pun sama, keluarga pun akan hancur ketika tidak ada keadilan. Ketika tidak ada keadilan, hancur. Punten, simak baik-baik ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ke Habasyah. Habasyah itu waktu itu Raja Habasyah dalam keadaan bukan seorang yang beriman. Tapi Rasulullah kepada para sahabat mengatakan, idhabu ila ardil Habasyah, fa innahu fihi malikun la yadlimu ahad. Kemudian pergi hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah ada raja yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Maksudnya ada raja yang adil diperintahkan. Makanya seakan-akan dengan mata, hai laki-laki, ya, Anda berbuat adil kepada yang ada di sampingmu. Masya Allah, kata-katanya. Jadi adil itu untuk istri, iya. Istri yang berapa? Istri satu saja perlu Anda berikan keadilan kepadanya. Sudah adilkah Anda kepadanya? Bagaimana akan dengan 2, 3, 4, satu saja punten tidak bisa berbuat adil kepadanya?
dalam segi ucapan, kadang-kadang sama teman lebih hormat kepada istri, tidak terlalu hormat. Punten, ini saya sampaikan. Ini adalah kenapa, alhamdulillah tadi Mas Ibu mengatakan ini ada rijal semuanya, laki-laki semuanya, dan mudah-mudahan bisa disampaikan kepada teman-teman kita hakikat laki-laki itu seperti apa. Iya, sudah adil belum dengan apa yang dilakukan saya dengan istri saya? Iya, saya sudah adil belum memperlakukan saya seperti memperlakukan istri saya? Sudah adil apa belum? Baik dunianya atau akhiratnya. Saya sekarang ngaji, istri saya ngaji nggak ya? Adil nggak? Iya, dia pun harus ngaji. Kalau istri saya sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, tapi mengatakan saya ini harus juga mendapatkan ilmu yang luar biasa, saya pun adil nggak ya untuk bisa mengetahui ilmu tersebut? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Keadilan ini bukan hanya sekedar dari dunianya, tapi sampai akhiratnya. Punten, adil dalam melakukan hal seperti itu. Dia tahu, aku tahu. Dia mengerti, aku mengerti. Dia melaksanakan berusaha, aku pun ingin melaksanakan untuk berusaha melaksanakan itu. Punten. Kadang-kadang ketidakseimbangan pengetahuan yang ada, punten, itu pun jadi jomplang ataupun apa? Keadilannya tidak merata dalam masalah ilmu pun. Makanya kalau mah ngaji, suaminya pun ngaji. Ya kenapa? Biar enak bareng-bareng sama-sama. Jangan pernah menuntut dengan mengatakan, "Bah, tolonglah Bapak tuh seperti Rasulullah." Sementara punten, istrinya tidak seperti Siti Khadijah. Iya. Ataupun dengan mengatakan, tolong loh mama seperti Siti Khadijah. Sementara suaminya seperti Abu Lahab. Ya nggak mungkin. Ya. Makanya dengan keadilan yang indah itu harus sama-sama. Mama belajar, Bapak belajar. Mama belajar apa, sampaikan ke Bapak. Bapak belajar apa, sampaikan ke Mama. Sama-sama belajar. Itulah keadilan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dengan ilmunya dan pengetahuan yang indah, itu punten akan lebih tahu hakikat suami seperti apa dan istri itu bagaimana. Masya Allah, tabarakallah. Simak baik-baik, ya. Jadi betapa pentingnya kalimat yang indah yang disampaikan Abdurrahman bin Auf dengan tegas dia mengatakan, saya seorang laki-laki ingin membuktikan saya seorang pemimpin, saya akan buktikan bagaimana cara memimpin istri saya. Saya seorang laki-laki, bagaimana menunjukkan kalau saya ini rijal pencari nafkah, saya akan berikan nafkah kepada istri saya. Saya adalah seorang qawwamuna 'alan nisa, maka saya akan melihat apa kekurangan dalam istri saya dan saya akan mendampinginya untuk menyempurnakannya. Masya Allah. Ataupun untuk menerima kekurangan apa yang ada, ataupun apa? Untuk melihat mensyukuri kelebihan yang ada. Pun sama. Iya, istri pun demikian. Tapi ini fokus kepada laki-laki saat ini. Kenapa? Karena punten, tanpa merasa hormat. Perkataan para ulama. Dan ini hasil yang ada. Hasil yang ada. Saya tidak mengada-ngada dengan mengatakan apa yang nampak dan terlihat. Ternyata punten tanpa merasa hormat. Memang terjadi yang namanya cerai ataupun talak. Iya, terjadi cerai ataupun talak, talak ataupun cerai terjadi. Banyak sekali. Bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah pun sama terjadi hal seperti itu. Tapi kalau ditanya, ternyata 75% penyebab daripada talak ini berasal daripada laki-laki. Na'udzubillah. 75%. Na'udzubillah. 75%. Iya. 7 sampai dekat ke 80% masalahnya di laki-laki. Masalahnya di laki-laki. Kenapa? Cek baik-baik. Apakah wanitanya tidak tahan dengan sifat laki-laki? Atau memang laki-lakinya tidak mengetahui apa tanggung jawab laki-laki? Maka punten, kalau menikah itu sungguh sangat mudah. Karena istilahnya mengatakan hanya aku terima nikahnya, begitu. Atau walinya mengatakan saya nikahkan putri saya Fulana binti Fulan dengan kamu, dengan mas kawin bla 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 sekian, lalu saya terima nikahnya. Ya, dengan mas kawin yang tercatat, dengan mas kawin yang tersebut. Itu sudah selesai. Pendek sekali. Untuk akad nikah tidak perlu 1 jam, tidak perlu setengah jam, tidak perlu 1/4 jam, 5 menit pun tidak perlu. Akadnya itu mungkin 2 menit saja selesai. Tapi bukan hanya sekedar akad. Tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan. Iya, tanggung jawabnya. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita sama-sama saling belajar. Karena pada dasarnya tidak ada orang berpengalaman di dalam masalah keluarga. Masing-masing adalah tetap belajar. Kenapa? Karena kesulitan dan problem atau masalah yang dihadapi setiap harinya, setiap waktunya ada perbedaan dan selalu tidak sama. Masalah belum punya rumah. Setelah punya rumah, ada masalah lagi karena punya rumah. Subhanallah. Setelah itu apa? Masalah karena tidak punya mobil. Setelah punya mobil, masalah juga karena punya mobil. Masalah tidak punya motor. Setelah punya motor, masalah juga karena sudah punya motor. Masalah tidak punya anak. Ternyata setelah punya anak, masalah juga punya. Semuanya adalah manusia itu apapun yang masalah. Memang demikian. Iya. Kenapa? Agar tidak punya masalah nanti di surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau dunia ini memang tempat masalah dan tempat berpisah. Iya. Tempat masalah, tempat berpisah. Itulah kenyataannya. Tapi kapan tempat bertemu, berjumpa, dan tempat untuk menikmati dan tanpa ada masalah? Jannah. Jannah. Imam Hambali mengatakan, setiap kapan kita ini selesai masalah dan kapan kita ini mendapatkan kenikmatan dan tidak lelah,
Punten, Imam Hambali mengatakan saat kaki Anda berpijak satu saja di sorga, baru kaki kanannya nginjakin ke sorga, selesai masalah. Tuntas semuanya. Nggak ada kesulitan. Nggak ada lagi kebimbangan. Begitu kakinya nempel ke sorga baru kanan saja. Berarti sebelum kita menginjakan kaki ke sorga, tidak ada yang namanya selesai dari masalah. Iya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan lebih lanjut lagi. Simak baik-baik kalimat yang disampaikan para alim ulama ini, Masya Allah. Hakikat daripada keberhasilan dari seseorang, membuktikan seorang pemimpin, buktikan kepada istrinya, buktikan kepada anak. Hakikat saya ini ar-rijal, buktikan kepada istri, buktikan kepada suami dengan mengatakan, saya melakukan satu ibadah paling mulia, yakni memberikan nafkahnya. Masya Allah. Dan ternyata ini adalah hasil dari apa yang disampaikan. Ini mungkin bukan hanya di Indonesia. Sampai saya pun melihat daripada berita-berita yang ada di Timur Tengah. Ternyata benar. Ya, talak ini terjadi. Perceraian terjadi. Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pantas. Rasulullah dengan mengatakan apabila ada musibah ataupun bila ada satu perkara antara laki-laki dan perempuan, maka nggak usah repot-repot dulu siapa bilang keroknya dan siapa yang menjadi salahnya. Mengatakan laki-lakinya dulu tanya. Kenapa? Karena perempuannya begini. Kenapa perempuan begitu? Sangat detail sekali saat para ulama ada satu masalah dalam keluarga yang dicari masalah itu laki-laki. Kenapa begini laki-laki? Kenapa begini laki? Kenapa? Karena wanitanya. Kenapa masalahnya? Kenapa? Terus dicari. Iya, terus dicari. Kenapa? Karena dengan mengatakan katakannya orang yang menjadi keluarganya berantakan. Iya, yang pertama kali dinilai, yang pertama ditanya itu adalah laki-lakinya bagaimana. Saking beratnya tanggung jawab laki-laki dalam masalah ini. Kapan tanggung jawab ini? Ketika akan nikah terjadi. Ketika saya terima nikahnya, ya, fulana atau putri bapak fulana dengan mas kawin sekian dibayar kontan, begitu kan saya terima nikahnya, maka semua tanggung jawab lahir batin wanita itu ada di diri Anda. Anda mau apakan? Anda jaga. Punten. Anda jaga hatinya, Anda jaga perasaannya, Anda agungkan kemuliaannya. Karena apa? Sampai Rasulullah mengatakan kalimatnya, istahlaltum bihinna bi amanatillah wa bi kalimatillah. Wahai laki-laki, ingatlah dia menjadi halal, menjadi pendampingmu karena amanah dari Allah dan atas nama Allah Anda telah menikahinya. Masya Allah. Simak baik-baik. Kenapa? Saya sampaikan untuk masalah ini karena penting sekali untuk diketahui bagaimana keluarga ini. Kenapa? Karena sehebat seseorang apapun dan sekeren apapun ataupun sehebat ibadahnya apapun tetap akan dilihat kepada keluarganya. Sampai Rasul mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Ini populer sekali hadis ini. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Maka aku adalah orang terbaik untuk keluargaku. Tinggal dilihat teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabat BP ahli sorga semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang menilai Anda baik atau tidak baik ternyata itu adalah istri Anda dan anak-anak Anda. Simak baik-baik. Iya, maka punten. Saya ingin sampaikan di sini menulis beberapa ulama dan mengecek dan kita rangkum. Ternyata punten. Hati-hati. Boleh saya ungkapkan dengan mengatakan ada 10 sifat yang buruk yang harus dijauhi oleh kita sebagai laki-laki. Saya sebagai laki-laki, Anda juga sebagai laki-laki, maka punten, jauhi 10 sifat ini yang buruk, yang sangat merugikan bagi keluarga. Yang akhirnya sampai ke jenjang kehancuran dalam keluarga. 10 sifat. Naudzubillah. Mungkin lebih banyak lagi, tapi punten dengan keterbatasan perpustakaan, keterbatasan bacaan, keterbatasan waktu atau segala macamnya, saya temukan semuanya itu mengkerucut kepada 10 ini. Iya, maka untuk mengatakan 10 sifat buruk yang dimiliki oleh laki-laki, yang mana perempuan atau wanita tidak nyaman dengan 10 sifat ini. Wanita atau perempuan, atau saya lebih kerucut lagi, istri kita tidak nyaman dengan 10 sifat ini. Subhanallah. 10 sifat ini dia. Apa 10 sifat ini? Saya sampaikan untuk teman-teman ahli sorga semuanya. Iya. Saya akan mulai dari nomor 10 karena yang nomor pertama itu yang paling parah. Iya. Nomor pertama yang paling parah. Iya. Jadi nomor 10 itu yang paling enteng, nomor 9 lebih sulit, nomor 8 lebih bahaya, nomor 7 bahaya banget, nomor 6 itu istilahnya bahaya banget gitu. Terus sampai akhirnya lebih sampai ke nomor 1 itu paling bahaya yang dimiliki. Dan punten, istri kita sangat tidak nyaman dengan punten 10 sifat ini. Iya.
Kenapa saya katakan tidak nyaman? Karena bisa jadi suka tapi tidak nyaman. Bisa jadi kan? Punten aja. Kita ini kan bukan hanya sekedar suka saja, tapi apa? Nyaman. Punten, ketika, aduh saya suka nih makan di restoran ini, saya suka kalau makan di restoran itu, ayo datang ke sana. Begitu datang ke restoran itu, ternyata ada sesuatu yang bikin tidak nyaman, pasti makannya pun tidak enak. Kenapa? Nyamannya itu loh. Iya. Jangan pernah mengatakan, tapi istri saya suka dengan saya. Boleh, dengan mata istri Anda suka dengan Anda, tapi perkataannya dengan mengatakan, nyaman apa enggak istrinya? Iya. Nyaman apa enggak? Maka bukan hanya berbicara suka atau tidak suka, tapi pun naikkan dengan mata nyaman apa tidak istri Anda dengan perilaku Anda ini. Ternyata 10 sifat yang harus dihindari oleh kita. Saya, Anda semuanya, yang mana membuat punten tidak nyamannya punten istri kita. Kita mulai di nomor 10. Apa? Iya. Insya Allah kita sampaikan satu persatu. Nomor 10, yang harus dihindari oleh seorang laki-laki. Oleh kita. Termasuk saya. Yang pertama adalah punten. Yang harus dihindari ini adalah asabiyah. Apa asabiyah? Punten. Fanatik. Fanatik apa? Fanatik apa kepada satu golongan? Fanatik apa kepada sesuatu, apa ya namanya? Fanatik lah gitu ya. Fanatik satu golongan, bahkan punten. Saya menemukan ada orang yang sangat fanatik kepada seorang gurunya. Maka apapun yang dikatakan gurunya itu langsung ditelan bulat-bulat. Akhirnya dia berani dengan mengatakan, Mama, maaf ya, kita tidak satu manhaj. Sepertinya kita harus pisah. Astagfirullahaladzim. Bisa demikian. Ya, demikian. Makanya dengan mengatakan gara-gara tidak satu manhaj. Ya, gara-gara tidak satu manhajnya itu adalah punten. Bukan sesuatu yang namanya akidah. Dia mengatakan la ilaha illallah sama-sama Muhammadur Rasulullah, dia sama-sama mengatakan hanya bedanya Pur'iyah saja. Ini senang maulid, ini tidak senang maulid. Punten, fanatik terhadap guru saja bahaya bisa melakukan hal ini. Fanatik kepada satu golongan, punten bahasanya, karena ini keluarga besar kita ya. Terlalu fanatik kepada sesuatu, apa itu namanya punten? Golongankah? Apakah namanya punten bahasanya? Partaikah? Atau apa saja punten. Akhirnya apa? Bisa menterbengkalaikan keluarga. Keluarga bisa nomor 2-kan. Karena apa? Karena fanatik dengan sesuatu. Hanya dibela. Hati-hati kefanatikan itu. Maka dikatakan kalimatnya asabiyah. Iya. Sehingga punten, jujur saja. Sekarang ini kefanatikan ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita ikut kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Silahkan. Iya, Al-Qur'an Sunnah. Al-Qur'an Sunnah. Seandainya pun kita ini berada di jalan yang benar dalam mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, lalu ketika menyampaikan dengan dakwahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan sekali-kali berbicara dengan kasar, berbicara dengan mencemoohkan, berbicara dengan menyakiti. Itu pun ketika kita berada di jalan yang benar. Subhanallah. Ya, tata caranya harus benar. Nah ini terkadang punten. Nomor pertama, ya, dan punten. Istri tidak suka ataupun bahasanya tidak nyaman apabila suaminya terlalu fanatik kepada seorang. Seakan-akan aku disisihkan. Iya, aku nomor 2 kan. Ada fanatik dengan punten bahasanya. Ya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin dengan hobinya, mungkin dengan kesukaannya, mungkin hati-hati. Iya, hati-hati. Jangan pernah punten namanya asabiyah. Iya, fanatik. Hati-hati sehingga istri merasa punten tidak terlalu disimak, tidak terlalu diperhatikan. Maka inilah yang disebut dengan asabiyah atau fanatik terhadap sesuatu, terhadap apa yang difikirkannya. Apa? Ini adalah efek buruk kepada istri. Dan punten, ini rahasia kita sebagai laki-laki. Wanita tidak nyaman, istri tidak nyaman kalau suaminya terlalu ataupun memiliki sifat fanatik kepada sesuatu. Ini nomor pertama. Punten, bukan nomor pertama, nomor 10. Ya. Nomor 10 bahasanya. Nomor 9. Apa nomor 9? Nomor 9, punten. Iya. Ini istri sangat tidak nyaman ketika punten suaminya berdusta atau suaminya berbohong. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bohong aja di nomor 9. Berarti nomor 8 lebih dahsyat lagi. Nomor 7 parah lagi. Ini bohong aja. Ini ditaruh punten ya. Disimpannya nomor 8. Nomor 9. Ya kenapa? Kadib ini muskilah kabirah. Masalah yang besar. Di dalam masalah bohong. Sampai punten. Kalau istrinya. Bahasanya punten ya saya sampaikan. Sama teman-teman ahli jannah semuanya di BP ini. Allah pertemukan kita, kumpulkan kita bukan hanya di dunia, tapi ya Rabb Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la.
Demi Allah kita mempelajari ini bukan untuk apa-apa, tapi ingin menjadi seorang laki-laki yang menjadi imam. Ingin menyelamatkan istri dan anak-anak di dunia dan di akhirat. Makanya lihat pelajaran-pelajaran yang ada. Ternyata, punten, istri sangat tidak nyaman ketika dibohongi. Sangat tidak nyaman. Iya. Maka usduk kalama, jujurlah apa yang diucapkannya, sangat jujur. Ucapkan apa yang dikatakan kejujuran itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena kalau bohong itu ya ditutupinya dengan bohong lagi, dengan bohong lagi, dengan bohong lagi. Terkadang istri tahu. Istri tahu kalau suaminya bohong, tapi istrinya tidak bisa berbicara kalau kamu bohong. Begitu. Kalau Anda bohong, tapi istrinya hanya diam saja. Lalu apa? Anda tahu ketika dalam kediamannya itu dia tidak nyaman bersama dengan Anda. Nggak enak. Tidak enak. Kita didampingi oleh seseorang yang pendamping kita tidak nyaman dengan kita. Apa jadinya gitu ya? Apa enaknya? Apa enaknya? Perasaan ketika kita didampingi oleh seseorang yang mana orang yang mendampingi kita ini tidak nyaman dengan diri kita. Maka daripada itu saat berdusta, maka istri tidak pernah nyaman dengan perilaku kita. Hati-hati. Berpikir, punten bahasanya. Anda bisa membohongi teman, itu dosa. Tapi Anda membohongi istri jauh lebih dosa. Loh kenapa? Karena istri ini adalah seseorang yang seharusnya Anda lebih tenangkan, lebih Anda harus jaga, ternyata Anda bohongi. Maka dengan mengatakan demikian, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan mengatakan apa? Anda lebih besar dosanya. Seperti gini loh bahasanya. Maling di rumah orang, di rumah orang ya, bukan di rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri bukan maling, itu ngejual ya. Maling di rumah orang, ya. Atau maling di mana? Di rumah orang itu dosa. Tapi saat maling di masjid itu jauh lebih dosa. Kenapa? Lah masjid kok Anda paling, masjid kok Anda curi. Seperti itu. Seharusnya masjid itu Anda ayomi, Anda jaga, tapi malah Anda curi isi yang ada masjid. Dosanya lebih gede daripada dosa maling di luar masjid. Oh, kalau gitu saya maling di luar masjid, salah itu juga. Iya. Maling itu semuanya hukumnya adalah dosa. Tapi saat maling di dalam masjid itu lebih besar dosanya. Sama Anda membohongi orang lain, dosa. Tapi membohongi istri jauh lebih besar dosanya. Jauh lebih besar dosanya. Sama. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah al-kadhib. Istri sangat tidak nyaman ketika mendapatkan kalimat dusta yang disampaikan oleh laki-laki. Hati-hati laki-laki. Iya. Wahai kita. Wahai saya, wahai Anda semuanya, wahai rijal, wahai para pemimpin, wahai para pencari nafkah, wahai alladzina yaquluna biqawam, atau dikatakan Anda ini sebagai qawam, iya, dengan walir rijali alaihinna darajah, kata Al-Qur'anul Karim dengan mengatakan walir rijali alaihinna darajah, laki-laki yang lebih di atas untuk perempuan. Kenapa? Tanggung jawabnya, kekuatannya, kecerdasannya, kemampuannya, kekuatannya, keinginannya. Begitu. Makanya sampai wahai untuk diriku sendiri. Iya, saya ajak dan saya sampaikan untuk diriku. Dan untuk Anda, wahai diriku, sebagai laki-laki, hati-hati asabiyah. Hati-hati kadhib. Ini hati-hati. Ya. Lalu yang ke-8-nya, saya sampaikan. Apa? At-tasallut. Istri, wanita sangat tidak nyaman ketika seorang laki-laki punya sifat, punya yang namanya at-tasallut. Tasallut. Apa tasallut ini? Itu bahasa Arab. Ya. Tasallut itu apa ya? Kalau bahasa apa enaknya tuh tasallut itu suka ngatur-ngatur tuh apa ya? Apa bahasanya? Otoriter apa ya? Iya. Otoriter. Pokoknya ngatur. Harus begini, pokoknya harus begini, mama harus begitu, harus begini. Semua diatur dengan telunjuknya. Padahal punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Walau bagaimanapun kamu itu kan di bawah saya, kamu harus nurut sama saya, harus begitu, harus begini. Punten, apakah Rasulullah melakukan itu? Ya, apakah Rasulullah mengerjakan seperti itu? Jelas tidak. Rasulullah SAW sangat punten mengangkat derajat wanita dengan keindahan yang sangat luar biasa. Bahkan punten, iya, kata-kata yang indah yang sangat disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata yang sangat luar biasanya apa? Kata Rasulullah SAW dengan kata-kata yang luar biasa, dengan indah apa yang diucapkannya. Rasulullah SAW mengatakan kata-kata Masya Allah, iya, khairukum li ahli yang tadi sampaikan, wa ana khairukum li ahli. Iya. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah Rasulullah menjadikan istrinya begitu, begini, begitu? Tidak. Bahkan punten, kalau Rasul datang ke rumah hanya bertanya, ada makanan? Nggak ada, ya sudah aku sahur. Masya Allah. Ada minuman? Nggak ada, ya udah aku sahur. Masya Allah. Kenapa? Itu saking nikmatnya. Bahkan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah tidak menjadikan sifat tasallut di dalam dirinya. Maksudnya tasallut itu apa?
Simak kalimat yang saya ulangi lagi. Wanita atau istri sangat tidak nyaman ketika memiliki seorang suami yang mana suami itu harus diikuti oleh istrinya tanpa ada musyawarah, tanpa menerima idenya. Kamu harus begitu. Kamu harus begini. Pokoknya kalau gitu. Kenapa? Anda ini harus nurut sama saya. Sampai Rasulullah juga mengatakan, kalau seandainya ada harus bersujud, ya seorang hamba kepada hamba, maka yang harus bersujud itu adalah istri kepada suaminya. Maka kamu harus nurut sama saya. Astagfirullahaladzim. Tidak demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Sampai Rasulullah rifqan bil qawarir. Hati-hati, perasaan wanita itu, hati wanita itu bagaikan botol yang tersusun rapi. Maka ketika Anda angkat pelan-pelan jangan sampai pecah. Ketika Anda simpan pun pelan-pelan. Lalu ketika Anda bawa pun harus pelan-pelan jangan sampai beradu dan pecah. Itulah Rasulullah mengatakan rifqan bil qawarir. Saya rasa tidak ada kata-kata pujangga yang lebih indah lagi ketika mengibaratkan hati wanita dengan matan qawarir, botol-botol kaca yang tipis harus dijaga jangan sampai pecah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah rifqan bil qawarir. Maka dengan matan hati-hati at-tasallut. At-tasallut itu artinya saya sampaikan tadi mengatakan apa? Iya, mudah menjadikan seorang istri itu adil tunjuknya. Harus itu, harus ini. Dan dia merasa dengan mengatakan kalau saya semuanya, maka saya ngurus segala-galanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah tanpa ada musyawarah. Ini adalah nomor 8. Subhanallah. Iya. Nomor 8 at-tasallut. Nomor 7. Bentar. Hindari sifat ini dari kita, wahai saudara-saudaraku, kaum laki-laki, kaum Adam yang soleh, Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai qawam, maka hati-hati asabiyah, hati-hati dengan kadhib, hati-hati dengan tasalut, buang, karena istri Anda dan istri kita tidak pernah nyaman dengan 3 sifat ini. Apalagi sifat nomor 7-nya, al-jafa'ul atifi. Al-jafa'ul atifi. Anda bisa jadi di samping istri Anda. Tapi Jafa, al-atifi, Jafa itu kering. Jafa itu artinya menjauh. Maksudnya atifi, tidak ada kelembutan dalam pembicaraan. Iya. Atau dikatakan tidak ada kelembutan di dalam bicara. Tidak ada kemesraan dalam bicara. Hanya secukupnya saja. Coba usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini sebagai renungan kita. Sebagai renungan. Iya. Jafa al-atifi. Punten. Kalau laki-laki lagi nyupir bersama temannya, laki-laki juga. Iya. Laki-laki lagi nyupir bersama temannya. Jadi misalnya nih, nggak usah jauh-jauh. Kita nyupir dengan kendaraan kita, lalu teman kita duduk di samping kita. Lalu kita supirin. Ataupun teman kita yang nyupirinnya, lalu kita duduk di sampingnya. Ngobrol nggak? Ngobrol jawabannya. Ngobrol. Wah, ketawa-ketawa. Bagaimana kamu ketawa-ketawa? Tapi begitu istrinya, baik yang di sampingnya, lebih banyak mana ngobrolnya? Bersama istri atau bersama teman kita? Kadang-kadang berapa banyak ngobrol dengan teman kita, wah ketawa-ketawa sambil nyupir, tapi begitu dengan istrinya nggak ada bicara, hanya mengatakan jadi kemana nih, ke pasar, ya udah diam, jalan. Setelah itu terus bagaimana itu, diam saja. Maka ini jafaul atifi. Bahkan tidak ada pembicaraan yang mesra dengan ucapan yang baik. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para ulama mengatakan al-mar'atu kainun atifi. Yang namanya perempuan ini adalah makhluk yang lembut hatinya, maka dia itu sangat suka dengan kelembutan. Iya, sangat suka dengan kelembutan. Jafaul atifi. Wanita itu sangat suka dengan kelembutan. Ini punten, apabila saya sampaikan, iya, apabila seorang laki-laki tidak bisa lembut terhadap seorang wanita, baik dengan tatapannya, kelembutan, baik dengan ucapannya, baik itu dengan kata-kata romantisnya. Masya Allah, itu walau apapun, wanita tuh senang karena makhluk atifi, makhluk yang lembut, apapun, dengan candaan segala luar biasa. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sangat suka dengan candaannya siapa, saya lupa, saya lihat di Instagram, ya. Dia mengatakan kata-katanya, ini hari apa ya? Gitu. Ini hari apa ya? Dia bilang, oh ini hari Selasa, oh pantesan ya hari Selasa. Kenapa? Aku Selasa indah apa katanya? Dia bilang di hidupku Selasa serasa, maksudnya Selasa selalu bersamamu gitu. Selasa bersamamu. Jadi dicanda-candain kayak gitu tuh indah sekali. Gaya-gaya yang sangat indah sekali. Ya, dengan kata-kata yang menyejukkan, yang membuat atifi. Jadi punten, seorang istri sangat tidak nyaman kalau seandainya tidak ada kemesraan bagi sifat suami. Atau suami memiliki gar,
Iya, ataupun sama sekali tidak punya kemasan, ataupun bicara hanya cukupnya saja. Assalamualaikum. Salam, mengatakan, sehat mah, sehat, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Itu seperti macan aja masuk ke rumah. Makan ada nggak? Ya udah. Enak, enak. Makasih. Astagfirullahaladzim. Katakan, kok bisa ya? Enak karena Pak. Masya Allah Rasulullah SAW kalau bicara dengan gairahnya, dengan mimik yang indah, bahkan punten. Rasulullah SAW saking indah memuji. Begitu datang, Siti Aisyah sedang menyiapkan makanan. Iya. Lalu Rasulullah bertanya mengatakan, ada apa makanannya wahai Aisyah? Ini ya Rasulullah, ada cuka dan garam dan roti. Ibu punten. Punten, saya katakan bapak-bapak di sini yang hadir ya, atau ayahanda semuanya, atau teman-teman ahli surga semuanya, bayangkan. Bisa kerasan nggak? Bisa kebayang nggak? Cuka sama garam sama roti kering. Ya, cukanya dikasih air lah, biar tidak terlalu asam. Lalu kasih garam. Lalu apa namanya? Roti. Dicelupin gitu tuh. Cuka, garam, roti, makan. Cuka, garam, roti, masukin makan. Subhanallah. Istrinya Siti Aisyah bertanya mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat itu begitu indah, begitu enak makan seperti ini. Sampai ekspresi Rasulullah, iya, dengan TV-nya memperlihatkan kepada siapa? Siti Aisyah. Kalau saya tuh makan tuh enak, makan tuh lezat. Punten, sahabat-sahabat ahli surga. Teman-teman BP ini. Kalau makan hasil daripada masakan istri, coba ekspresinya. Masya Allah. Masya Allah. Itu sampai Rasulullah demikian itu. Rasulullah makan cuma garam, lalu roti dimasukin, tapi ekspresinya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, ini wanita, ini adalah makhluk ataupun kainun al-TV. Dan tidak mau japa al-TV. Kering tanpa ada sesuatu yang dapat menyirami dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan ucapan. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah betapa enaknya makan itu ya. Sampai tadinya kan kita pernah nggak sahabat-sahabat, tadinya kita nggak mau makan. Tapi ngelihat makan kayaknya enak banget teman kita ini. Penasaran, emang enak banget ya? Coba deh, bisa dicoba gitu. Bisa begitu, subhanallah. Iya. Kenapa? Ya karena kita tadinya tidak mau karena ngelihat orang itu makannya enak jadi mau. Sampai Siti Aisyah mengatakan, emang enak ya Rasulullah makanan itu? Apa kata Rasulullah? Sampai hadisnya terkenal. Ni'matul udumul khal, kata Rasulullah. Ni'matul udumul khal, kata Rasulullah. Paling enak lauk itu adalah cuka. Bayangin itu. Paling enak itu di dunia makanan yang aku suka itu cuka. Kenapa? Bukankah itu adalah tidak Japaul Al-TV atau Rasulullah punten mendekatkan dengan kata-kata yang mesra yang indah? Lalu mata ni'matil udumul khal. Paling enak memang yang namanya lauk itu cuka sama garam. Paling enak itu ternyata. Subhanallah. Nah, coba ketika disuguhkan kepada kita daripada istri punten, hati-hati. Apapun jangan Japaul Al-TV. Istri menggunakan pakaian, puji. Iya, istri mau dapat puji. Apa dikatakan puji? Masuk rumah, Masya Allah, mah bersih banget ya. Jangan sama, wajar kan istri beres-beres. Jangan ya. Ketika nyetrika rapi, Masya Allah, mama rapi banget ya setrikaannya. Masya Allah, makasih ya Maya. Itu, jangan Japaul Al-TV. Ketika masuk kamar, ternyata indah bersih. Dia kata, Masya Allah, itu dia. Hati-hati. Kalau laki-laki Japaul Al-TV, artinya tidak pernah ada kemesraan. Tidak pernah ada kata-kata romantis. Punten. Sesungguhnya, punten, terasa kurang nyaman. Kan kita pengen melebihkan nyaman, lebih indah. Dengan keluarga ini bagaimana caranya? Maka itulah, hati-hati. Di nomor 7 ini, Japaul Al-TV. 6, Masya Allah. Iya. Saya percepat. Nomor 6, wanita ini tidak nyaman ketika seorang laki-laki atau suami memiliki sifat nomor 6. Makin kecil angkanya makin parah ini. Makin kecil angkanya makin parah. Iya. Nomor 6 ini adalah bukhul, pelit. Wanita tidak suka dengan suami yang pelit. Na'udzubillah. Iya, pelit. Astagfirullah. Pelitnya minta ampun. Iya. Tapi kalau sama temannya, waduh baik. Keperluan temannya, ayo dibantu. Keperluannya, ayo dibantu. Begitu sama istrinya, tunggu dulu. Cek dulu. Yang kemarin berapa? Yang kemarin bagaimana? Kok cepat habis lagi? Habis sama temannya enggak? Na'udzubillah. Itu kadang-kadang. Untuk yang namanya temannya, untuk apa yang dilakukannya, dia bisa wah, sana sini. Tapi pelit kepada keluarganya. Punten, istri tidak nyaman dengan memperlakukan seperti itu. Maka punten, saya sampaikan di sini. Wahai sahabat-sahabat ahli surga semuanya. Masya Allah, teman-teman BP yang sangat
luar biasa yang selalu Allah ridhai, dan Allah telah catat nama-nama kita sebagai hamba Allah yang saling mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Punten, iya, ketika yang sangat indah diucapkannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sebaik-baik sedekah yang Anda berikan itu adalah kepada istri Anda. Sedekah termulia, sedekah yang indah, Masya Allah. Bahkan para ulama, saya ngutip dari perkataan Syekh Abdul Khalid dengan matan, jika Anda susah mendapatkan rezeki, jika Anda punya dagangan lalu belum juga laku, iya, jika Anda subhanallah, iya, belum juga dapat pekerjaan ketika sedang mencari pekerjaan, punten, ketika Anda ingin melakukan sesuatu ternyata belum dapat juga urusan dunianya, maka punten, sedekahlah kepada istri Anda. Sedekah kepada istri Anda. Kata Abdul Khalid, Syekh Abdul Khalid mengatakan, tapi sedekah dengan apa? Saya nggak ada uang. Memuji dia, membahagiakan dia. Itulah sedekah kepada istri Anda. Saat istri Anda bahagia, insya Allah pintu rezeki itu pun akan terbuka karena Anda telah sedekah kepadanya. Tapi jangan memuji terus. Uang ada nggak pernah dikasih. Iya, kan cukup kata Maki juga sedekahnya dengan memuji terus. Uangnya ada nggak pernah dikasih ya. Ketika dapat kasihlah. Karena sedekah itu luar biasa. Ma, iya. Bapak belikan ini nih buat mama. Masya Allah itu sedekah. Iya. Jangan terpikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Punten. Para ulama dengan mengatakan la yanbaghi lirajulin, tidak pantas, bukan haram ya, tidak pantas seorang laki-laki ketika keluar rumah karena dengan pekerjaannya atau karena aktivitasnya lalu sampai ke rumah, ya. Kalau sampai ke rumah dia tidak membawa sesuatu hadiah buah tangan untuk istrinya walaupun hanya sesuap nasi. Walaupun hanya punten kalimatnya, walaupun hanya goreng pisang, walaupun hanya nasi goreng. Masya Allah. Kenapa? Karena walau bagaimanapun sebagai laki-laki pulang harus membawa sesuatu buah tangan untuk istrinya. Apa saja, sekecil apapun. Dan punten, sebetulnya ada kebalikannya ya. Jadi kalau digambarkan ada juga, tapi itu khusus untuk wanitanya ya. 10 sifat wanita yang tidak disenangi oleh laki-laki. Nanti bagian Umi Maki untuk membereskan kepada para akhwatnya gitu. Biar enak, nyaman. 10 laki-laki yang tidak disukai oleh perempuan sifat ini. Dan nanti insya Allah ya Umi Maki harus menyampaikan 10 sifat wanita yang tidak disukai oleh laki-laki. Dan hati-hati ya. Harus diketahui biar imbang. Jangan dengan mengatakan, oh harus tahu sekarang berarti saya ini lebih baik kita memperbaiki diri sendiri ketimbang kita diperbaiki oleh orang lain. Lebih baik saya sudah tahu saya akan perbaiki ini, maka Masya Allah, maaf ya Rabb kalau seandainya saya punya sifat bakhil sampai hari ini, saya akan jauhkan bakhil ini, saya akan jauhkan bakhil ini. Iya, hati-hati. Wanita tidak nyaman dengan bakhil. Subhanallah. Karena kalau orang bakhil, waduh, dia akan terlalu over dalam menjaga barangnya. Sedikit sih, awas hati-hati. Subhanallah, akhirnya serba salah dengan mengatakan kalimat ini. Maka punten, iya, kalimat para ulama mengatakan bahwa bakhil ini adalah punten, laki-laki yang pelit, suami yang pelit, dia ini punten dikatakan rajulun naqis, seorang laki-laki yang banyak kekurangannya. Jadi yang pelit itu banyak kekurangannya. Astagfirullahaladzim. Iya, biasanya itulah kalimat disampaikan para ulama. Selanjutnya, nomor 5. Nah, makin kecil angkanya, makin parah ini. Iya, makin kecil angkanya makin parah. Nomor 5 ini adalah dematan al-istighlal. Subhanallah. Al-istighlal. Al-istighlal. Apa istighlal ini? Punten. Istighlal, wanita tidak nyaman apabila suami memiliki sifat istighlal. Apa istighlal? Apa bahasanya kalau saya katakan istighlal itu ya? Bukan apa istighlal ini, mudah-mudahan Allah bisa berikan terjemahan lebih mudah. Saya katakan istighlal ini adalah bahasa kasarnya memeras gitu ya. Iya, memeras daripada penghasilan istri atau keringat istri atau karya istri. Itu istighlal. Walaupun dengan bahasanya seperti tidak memeras. Dengan mengatakan, Mama punya uang nggak? Tolong dong itu bensinnya dari Mama dulu deh, nanti Bapak gantiin. Ambil. Mama ini tolong ini kayaknya bayar listrik dari Mama dulu deh, nanti saya belum ada, saya gantiin, keluarkan. Terlebih lagi kalau istrinya dia punya pekerjaan, terlebih lagi istrinya dia ini sebagai pekerja dan dia punya uang dan dia punya pemasukan, dan punten suaminya parah kalau tidak punya pekerjaan. Iya, parah kalau suaminya tidak bekerja. Tapi suaminya kerja pun
Hakikatnya sedikit-sedikit bilang kepada istrinya dengan mengatakan, Mama tolong dong, ini nanti saya bayar. Mama bila perlu ada emas yang kemarin kan udah jual aja dulu atau gade, nanti saya bapak tebus segala macam. Akhirnya hal yang seperti ini punten, istri tidak nyaman dengan sifat suami seperti itu. Istiqlal, iya. Bahasanya apa ya? Ya itu memeras, tapi ya kalau dikatakan memeras kayaknya terlalu kasar ya. Tapi apa? Ya iya juga sih, cuma dengan bahasanya lembut gitu. Ya juga cuma bahasanya lembut. Tolonglah ganti, nanti bapak gantilah. Dan istri itu percaya aja. Percaya, tapi ketika menyerahkan dalam hatinya, boro-boro yang kemarin aja nggak pernah diganti. Istri gitu ya. Dan dia tidak merasa nyaman. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Anda ketika berani melakukan hal itu, punten. Sesungguhnya Anda sedang menjatuhkan diri Anda di hadapan istri Anda. Itu istiqlal. Para ulama dengan matan al-istiqlal. Apa istiqlal ini? Artinya adalah, punten, ini adalah meminta ataupun tasawul. Tapi kalau tasawul itu meminta-minta, ini tidak meminta-minta juga ya. Tapi kata-katanya ya seperti itu. Meminta kepada istrinya untuk menyelesaikan berbagai macam urusan duniawinya, lalu dia mengatakan nanti diganti, nanti diselesaikan, nanti diuruskan, dan punten hal ini sangat mengerikan sekali. Kenapa? Karena sebenarnya punten dia ini sedang memeras istrinya dengan kata-kata lembut, dan punten wanita sangat tidak nyaman apabila suami memiliki sifat ini. Hindari. Saya, Anda semuanya, teman-teman semuanya, tolong hindari sifat ini. Saya rijal qawwamuna 'alan nisa. Saya mampu, ya. Adapun saat memang dalam kesulitan, istri bisa membantu, alhamdulillah, bila perlu ganti. Tapi jangan, punten. Ketika istri memberikan, itu adalah Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau bisa, Anda tidak perlu meminta kepada istri yang dapat ataupun yang sedang memiliki apa yang dimilikinya. Dia adalah punya dia. Saya adalah saya. Saya pernah bahas di pertemuan yang lalu, saya masih ingat. Jadi apa? Jadi walaupun istri ini punya sesuatu yang dimilikinya, tapi tetap kita sebagai laki-laki itu adalah untukmu. Saya tidak akan meminta padamu. Tapi jika engkau memberikan kepada kami atau sebagai suami, itu adalah kebaikanmu. Silakan. Punten. Bolehkah suami minta kepada istri? Boleh. Tapi saat itu ulama fikih mengatakan, tapi saat itu Anda sedang menjatuhkan diri Anda di depan istri Anda karena dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masya Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kalimatnya. Iya. Maka al-istiqlal ini nomor 5. Subhanallah, iya. Nomor 4, nah ini parah lagi nih. Pokoknya makin kecil makin kacau ini. Ya. Nomor 4, iya. Nomor 4, istri sangat tidak nyaman ketika nah ini lebih mendekati kepada masalah besar. Masalah besar. Makanya hati-hati suami laki-laki memiliki sifat daripada yang 10 ini. Hati-hati, jangan pernah memiliki sifat yang 10 ini. Jauhi, hindari. Ini adalah punten. Artinya apa? Menjadi buntu dalam rumah tangga ketika memiliki sifat yang 10 ini. Nomor 4-nya, ada mutakdir. Apa ada mutakdir? Ya. Ada mutakdir ini. Punten. Ada mutakdir artinya adalah tidak dapat menghargai, menghormati terhadap istrinya. Kalau Anda tidak bisa menghargai karena punten ilmunya di bawah Anda, kalau Anda tidak bisa menghargai karena ekonominya di bawah Anda, kalau Anda tidak bisa menghargai dia ini, punten, ya, karena mungkin apa yang dikatakan kekurangannya, tapi cukuplah Anda bisa menghargai dia sebagai istri Anda. Dia sebagai istri Anda, hargai itu. Jika seandainya mengatakan apa dia akan pendidikannya, Anda tidak bisa menghargai pendidikannya, silakan, tapi hargai dia sebagai istri Anda. Dia tuh tidak bisa bantu saya untuk mencari nafkah. Saya tidak bisa menghargainya. Cukup Anda menghargai dia sebagai istri Anda. Punten, Anda menghargai dia sebagai istri Anda itu adalah sudah sangat luar biasa. Bukankah Anda bisa sukses, bisa berhasil, dan bisa melakukan itu karena doa istri Anda walau bagaimanapun? Maka punten, laki-laki yang tidak bisa menghargai istrinya, itu adalah membuat istri tidak nyaman. Menghargai istrinya di depan anak-anaknya. Hati-hati jangan sampai pernah menjatuhkan istri Anda di depan anak-anak Anda. Dengan cara tatapan Anda yang tajam kepada istri Anda. Dengan cara kata-kata yang kotor terhadap istri Anda. Kata-kata yang kasar, yang keras di depan anak-anak Anda. Hakikatnya, punten, Anda sedang tidak menghormati istri Anda. Dan itu membuat istri Anda tidak nyaman. Hati-hati.
Istri Anda tidak akan pernah nyaman kalau seandainya tidak bisa dihargai daripada apa yang dimilikinya sebagai istri. Cukuplah, sekali lagi saya katakan, cukuplah Anda menghargai dia. Dia sebagai istri Anda, pendamping hidup Anda, atau ibu dari anak-anak. Cukuplah itu yang Anda hargai. Kalau Anda tidak bisa memandang, dia tidak bisa aku hargai karena apa, karena apa. Tapi dia istri Anda, hargai dia. Hargai dia, subhanallah. Hati-hati banyak orang tidak bisa menghargai istrinya, di depan teman-temannya, di depan sahabatnya, di keluarganya. Naudzubillah, bisa jadi dipermalukan, bisa jadi naudzubillah summa naudzubillah. Ini dia, ya. Maka dengan mengatakan hati-hati, tolong hargai istri Anda. Jadi ada takdir istri wanita tidak nyaman dalam kehidupannya apabila tahu suaminya tidak dapat menghargai dirinya. Bahkan malas untuk kumpul, malas bersama-sama. Kenapa? Dia tidak menghargai saya. Ini nomor berapa? Nomor 4. Subhanallah. Ya. Nomor 3. Wah, lihat. Nomor 3-nya. Nomor 3 yang harus dihindari 10 sifat ini adalah nomor 3 dengan mata Allah mubala. Iya. Allah mubala itu apa? Dikatakan adamu tahammulul mas'uliyah. Adamu tahammulul mas'uliyah. Iya. Apa artinya ada tahammulul mas'uliyah? Punten. Dengan mengatakan kata-katanya ada tahammulul mas'uliyah. Apa yang diucapkannya? Ya. Ada tahammulul mas'uliyah, kalimat yang sangat luar biasa. Nomor 3 ini adalah ketika tidak ada rasa tanggung jawab kita sebagai suami. Ketika hilang tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Ketika kita hilang ataupun tidak ada tanggung jawab kalau kita ini sebagai apa? Sebagai pemimpin, ataupun sebagai suami, ataupun sebagai ayah dari anak-anak, ini yang dikatakan ada tahammulul mas'uliyah. Dan istri sangat tidak nyaman. Main kerjaannya, kumpul teman-temannya, pergi ke sana kemari, tapi nafkah tidak diberikan. Pendidikan untuk anak tidak diperhatikan. Apalagi di zaman sekarang lagi daring semuanya, perlu pulsa. Perlu itu, perlu ini, segala macam. Sama sekali tidak gubris dalam masalah keinginan keluarga. Berarti punten, Anda termasuk orang yang namanya ada tahammulul mas'uliyah. Ulangi nomor 3 ini ya. Allah mubarak. Artinya adalah punten, seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab bagi keluarganya. Tidak memiliki tanggung jawab dia sebagai suami harus seperti apa kepada istrinya. Tidak memiliki tanggung jawab saya sebagai ayah kepada anaknya harus seperti apa. Sampai tidak memperhatikan apa anak yang sedang sakit, apa yang diperlukan oleh anak. Di rumah itu seperti apa, bagaimana di rumah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Keluar rajin, keluar pergi ke sana. Ternyata punten sama sekali tidak menunjukkan pertanggungjawaban dia sebagai laki-laki. Naudzubillah. Naudzubillah. Subhanallah. Iya. Kadang-kadang punten saya sampaikan di sini, ya. Terkadang ada orang yang memang keluar dan mencari nafkah, sibuk. Punten bahasanya. Saya hanya sebagai memberikan contoh yang sangat luar biasa. Ya, ketika kami dalam keadaan suasana yang tidak pandemi ataupun dalam keadaan normal pada waktu itu, memang kami sering keluar. Ini cerita saya pribadi. Cerita saya pribadi dan berkisahkan kepada seorang teman. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di BP ini bisa mengambil hikmah daripada kisah yang saya sampaikan. Satu mengenai dengan pribadi, yang satu dengan teman. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Walau bagaimanapun harus ada ihtimam. Iya, punten. Ihtimam itu apa? Harus ada ihtimam ataupun namanya perhatian terhadap keluarga kepada anak dan istri. Sesibuk apapun. Sesibuk apapun. Punten. Ini nasihat untuk saya pribadi dan saya sadar tentang masalah ini. Iya. Ini juga terima kasih Umi Maki yang langsung berikan nasihat kepada saya. Alhamdulillah. Jadi setiap hari itu keluar. Pagi keluar. Jadi bisa jadi keluar anak masih tidur. Begitu datang anak sudah tidur. Karena sebelum subuh saya keluar. Baru datang anak sudah tidur. Sama sekali jarang jumpa. Di Sabtu dan Ahad itu kajian makin hebat. Makin dahsyat. Makin sibuk. Sabtu Ahad itu makin sibuk. Kajian itu makin gak ada istirahatnya. Subhanallah. Dan saya merasa. Saya berada di jalan yang benar. Karena saya sedang dakwah. Saya menyampaikan yang hak. Saya menyampaikan ayat. Saya menyampaikan Al-Quran. Saya menyampaikan hadis. Saya menyampaikan sirah nabawiyah. Saya merasa matang. Saya benar. Karena saya berdakwah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sehingga tidak jumpa dengan kawan. Ataupun tidak jumpa dengan keluarga. Dengan sahabat-sahabat satu komplek pun tidak jarang jumpa. Karena sibuknya luar biasa. Punten. Satu waktu saya masuk ke rumah.
Saya duduk dan sambil belajar, tiba-tiba apa? Anak saya nomor 3. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Waktu itu masih kecil. Usianya berapa tahun mungkin waktu itu? Pak, SD ya. SD mungkin kelas 4 apa kelas 2 gitu. Kelas 2 mungkin waktu itu. Dia langsung peluk uminya Maki. Lalu dia berbisik. Tahu teman-teman, anak saya nomor 3 ini yang kelas 2 SD bisikannya apa? Sama istri saya. Dia bilang apa? Umi, aku kangen sama Abi, pengen meluk, cuman malu. Astagfirullahaladzim. Anak mau meluk bapaknya, sampai dia bilang, aku mau peluk Abi, dan kangen sama Abi, cuma malu. Waktu itu masih zaman SMS. Umi SMS, anak abang ini kangen sama Abi, dia pengen meluk Abi, cuma dia malu. Gimana solusinya? BM waktu itu ya, masih pakai BBM waktu itu. Subhanallah, ya. Baru saat itu saya baca, subhanallah, itu langsung terhantam, terfikir kalau saya salah. Anak bisa malu. Saya tutup buku, saya katakan, ayo, sini bang, Abi kangen. Dipeluknya, kelas 2 SD nangis di pelukan saya. Kenapa? Kangen sama bapaknya. Saya sampai nangis, saya katakan, saya salah. Saya salah. Kenapa? Saya salah, tidak memperhatikan. Walaupun saya merasa benar dan benar dan benar. Ternyata punten. Saya ingin membenarkan pendapat yang saya sampaikan ini. Sudahlah, saya jaga istri dan anak. Dan punten, yang pertama, itu sindirannya luar biasa. Kalau jumpa di rumah, ngobrol, dia cucil gini. Tadi Pak AA tadi main sama ayahnya Fulan, kata ayahnya Fulan gini, saya main sama ayah. Saya tuh tidak peka. Ketika dia katakan, anak saya yang paling besar, waktu masih kecil juga ya, dia mengatakan SMP atau apa, dia kata, saya main dengan ayahnya Fulan, saya main apa, seakan-akan mengatakan, ayahku mana? Cuma saya nggak peka. Saya tidak peka. Itu dia. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka saat itu ganti. Harus ada untuk keluarga. Kenapa? Jangan sampai Allah mubala. Tidak ada ihtimam. Ihtimam kepada yang lain, ihtimam kepada yang, tapi keluarga tidak ada. Hati-hati. Tahu problem istri apa, problem anak apa, sehari itu pulsa berapa habisnya, kalau dari itu bagaimana, seperti apa yang perlu dibantu untuk anak-anaknya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, lakukan hal itu. Iya, punten. Yang kedua, kisah yang luar biasa. Yang kedua, ini kepada teman, sahabat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita. Seorang guru, ustaz, masya Allah, ya, guru yang sangat terkenal, tapi saya tidak sebut namanya, ya. Guru yang masya Allah ceramah di mana-mana, di televisi, di radio juga, masya Allah. Saya datang ke rumahnya, berkunjung, disambut dengan baik oleh sahabat saya ini. Lalu ada anak-anaknya yang masih kecil. Saya katakan, masya Allah, gitu kan. Aduh, anak-anaknya nanti penerus abah ya, penerus abah ya. Spontan anak yang pertama menjawab di depan saya seperti saya mendengar halilintar di siang hari. Dia katakan, enggak, aku enggak mau sama kayak abah. Aku enggak mau kayak abah. Anak bilang begitu. Waktu dia persis di usia anak, ketika anak saya usia kelas 2 SD, dia bilang, enggak, saya enggak mau kayak abah. Saya enggak mau kayak abah. Saya tanya, kenapa enggak mau kayak abah? Dia bilang mengatakan, karena saya benci jadi ustaz. Saya enggak mau jadi ustaz. Saya enggak suka jadi ustaz, bahkan saya benci jadi ustaz. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu mama, nggak pernah ketemu aku, nggak pernah ketemu adik, dia sibuk sendiri untuk dakwanya. Maka saya nggak mau jadi pendai. Kenapa? Nggak pernah ketemu keluarga. Allahu Akbar. Saya katakan, benar. Anak ini haknya harus ada pendamping. Istri pun haknya harus didampingi. Saya sampaikan sama teman dengan mengatakan, cobalah kita untuk saling menasihati. Kenapa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan seperti lilin yang terus punya penerangan tapi dirinya terbakar dengan api. Tolong jaga. Subhan, ternyata dengan syariat yang ada, punten, sekali lagi, ini ujungnya, ini kata-katanya. Para ulama mengatakan, punten, jika Anda tidak dapat memperhatikan keluarga, istri Anda tidak terperhatikan, anak Anda tidak terperhatikan, dengan alasan Anda, saya belajar, lagi mencari ilmu, saya dakwah, lagi menyampaikan ilmu, saya untuk mencari nafkah. Ketika tidak punten terperhatikannya istri dan anak dengan alasan apapun, berarti Anda sedang berada di jalan bukan manhaj syariat Islam. Simak baik-baik. Iya. Ketika mengatakan saya lagi belajar nih, tinggalkan istri. Saya lagi belajar ngajar nih, tinggalkan istri dan anak. Punten. Silakan belajar, silakan mengajar, silakan mencari nafkah, tapi tolong
Mereka punya hak untuk Anda dampingi. Mereka punya hak untuk bersama Anda. Maka dengan mengatakan Anda tidak bisa jumpa dengan istri Anda, jarang jumpa dengan anak Anda, bahkan tidak pernah terkendalikan dari apa yang ada dalam keluarga. Punten, dengan sibuk segala macam. Alasan saya dakwah, alasan saya sedang belajar, alasan saya sedang mencari nafkah. Punten, berarti Anda tidak berada dalam manhaj syariah. Maka punten, nomor 3 ini, Allah mubahala. Hati-hati, jangan sampai tidak punya apa? Dikatakan Allah mubahala. Mubahala itu artinya punten, cuek ataupun tidak ada mas'uliyah dalam keluarga. Ingat, Anda sebagai ayah dan Anda sebagai suami. Percepat. Nomor 2. Wah, nomor 2 ini. Nomor 2 ini sifat yang parah juga yang harus dihindari. Dan sampai punten kalimatnya, istri sangat tidak nyaman dengan sifat yang nomor 2. Ini apa? Ananiyah. Apa ananiyah? Egois. Memikirkan diri sendiri. Iya. Memikirkan diri sendiri. Yang penting enak sendiri. Yang penting saya punya sendiri. Yang penting apa yang ada di dalam pikirannya. Ahammuhu syai'un li nafsihi awwaluhu akhiruhu. Dalam pikirannya, yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Punten, istri tidak nyaman dengan perilaku ini. Datang belanja. Apa tuh, Pak? Ini baju buat ke kantor nih. Mama nggak dibeliin dia. Mama kan di rumah nggak kemana-mana. Baju tidur aja terus. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya saya cukup ini benar dengan mata saya sendiri begitu jalan di waktu saya sekarang posisi lagi di Tasikmalaya ya. Saya posisi lagi di Tasikmalaya. Beberapa itu lagi berjalan di Tasikmalaya itu benar kejadian. Tiba-tiba ada truk ya, saya lupa truk apa-apa ditulis yang mengatakan cukup kalimatnya aku yang pakai masker dan kamu di rumah pakai daster katanya. Katanya ya, cukup aku yang pakai masker, kamu di rumah pakai daster katanya. Saya katakan di rumah itu bukan identik dengan dasternya gitu ya. Tapi kalau seandainya bagus lagi kata-kata yang sangat indah, istilahnya mengatakan punten kalimat yang ada ananiyah. Ananiyah itu egois yang mana memikirkan diri sendiri dan istri tidak akan pernah nyaman dengan sifat egois yang dimiliki oleh laki-laki. Mikir sendiri, beli sendiri, pergi sendiri, ini untuk sendiri, semuanya untuk sendiri. Ini kenapa? Udahlah, wajar istri segini. Padahal punten, semakin Anda membahagiakan istri dengan apa yang Anda dapatkan, semakin terbuka keberkahan dalam rumah tangga Anda. Simak baik-baik kalimat yang saya ulangi, saya ucapkan lagi. Semakin Anda bisa membukakan kebahagiaan kepada istri Anda, maka siap-siap Allah akan hujani Anda dengan keberkahan yang berlimpah. Subhanallah. Iya. Terakhirnya ikhtitam. Mungkin nanti ada tanya jawab ya, kita insya Allah sampai 11 insya Allah. Ya. Nomor pertama, nah ini yang paling parahnya ini, hati-hati ya. Nomor pertama, semuanya dari nomor 10 sampai nomor 2 ini, semuanya adalah sifat yang tidak baik. Dan istri tidak nyaman dengan sifat itu. Ternyata nomor 1, setelah kita lihat dan kita bolak-balik para ulama memposisikan nomor 1 ini adalah, punten, asyak. Wanita ini, istri ini sangat tidak senang dan tidak pernah nyaman dengan seorang suami, seorang laki-laki yang memiliki sifat ragu di dalam melakukan ataupun dalam bertindak. Selalu ragu. Iya, ragu. Jadi kalau seorang wanita sudah mengatakan Bapak mah ragu-ragu terus, itu adalah paling bahaya dalam keluarga. Karena bagaimana dia akan sukses kalau selalu dalam keraguan-raguan? Punten. Maka Rasulullah mengatakan, ini umum. Hadis yang sangat indah. Apa kata Rasulullah? Da' ma yuribu ke ila ma la yuribu. Tinggalkan sesuatu dalam keraguan, pindah kepada sesuatu yang Anda yakini. Kenapa? Saat Anda dalam keraguan-raguan, pastikan. Ulangi lagi. Saat Anda berada dalam keraguan-raguan, maka apa yang Anda jalani itu tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. BP. Iya, Masya Allah. Berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena ada dalam keyakinan. Dalam kalimatnya. Ya, saya berjalan. Dan saya yakin. Fiqah binafsi. Ini saya kasih tahu. Punten. Abdurrahman bin Auf. Tadi diawali dengan Abdurrahman bin Auf. Di ujung kita lihat Abdurrahman bin Auf. Kenapa harus sukses? Karena Abdurrahman bin Auf mengatakan as-siqatu binafsi. Ini pertama. Dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Mau menikah? Yakin saya bisa. Cari nafkah? Saya yakin dengan bisa. Masya Allah. Ini pertama. Yakin. Lalu yang keduanya dengan mengatakan yakin kalau Allah itu Maha Rahman Rahim dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh setiap hambanya. Masya Allah. Itu thiqah binafsi. Yakin dengan sendiri. Yang keduanya yakin Allah akan memberikannya. Yang ketiganya punten mengatakan izzah, kegagahan. Saya mampu, saya gagah dan saya tidak pernah meminta. Masya Allah. Kalau memberi, kalau diberi, alhamdulillah syukur. Tapi meminta, saya tidak.
Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang mukmin memiliki sifat izzah, gagah. Thiqah binafsi. Lalu apa? Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 3 sifat ini akan membangun dengan mengatakan, ya kerja, ya doa, ya tawakal. Tapi awal mula yang digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Hasil daripada kesusahan yang ada, yang pertama, izzah. Dia memperlihatkan kegagahannya. Saya seorang mukmin. Saya adalah orang yang kuat, seorang mampu. Lalu thiqah binafsi, saya sanggup dan saya bisa. Yang ketiganya, Allah tidak akan pernah meninggalkan dari apa yang telah saya usahakan. Masya Allah. Maka punten, tolong hindari sifat ragu yang ada dalam sifat laki-laki. Laki-laki kalau sudah sedikit ragu, bagaimana mau jalan? Ujung-ujungnya nanti ketika dengan keraguan ini, siapapun seseorang berikan semangatnya, sekelas keren, sekelas memberikan istilah motivator yang tertinggi. Bahasanya mungkin sekelas guru kami, Mas Ipo saja harus menyampaikan, Anda harus begini, harus begini. Tapi kalau laki-laki itu ragu terus, nggak bakal jadi sukses. Nggak bakal jadi berhasil. Subhanallah. Tapi harus apa? Harus disampaikan kepada orang, hilangkan dulu, ragunya itu hilangkan. Kalau sudah ada dalam keyakinan, jalan. Apapun bisa dikerjakan dengan kebaikan. Punten bahasanya punten. Tidak baik kata-katanya. Mencuri aja kalau ragu ketangkap itu. Iya. Tapi kalau mencuri dengan keyakinan tanpa ragu, dia bisa sukses mencurinya. Astagfirullahaladzim. Maka dengan mengatakan kata-katanya, ucapan kalimat yang ini yang paling parah adalah, nomor satunya adalah penyakit bagi laki-laki. Yang paling parah di antara 10 ini, ternyata laki-laki punya keraguan dalam memilih dan dalam melaksanakan. Dan itu adalah sifat yang tidak membuat para perempuan ataupun para istri menjadi nyaman dengan sifat yang dimiliki ragu oleh seorang laki-laki. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi, ya, dalam waktu yang sangat singkat ini, punten, saya baru bisa menyampaikan tentang 10 yang ada. Sebenarnya insya Allah jika Allah pertemukan kita kembali, ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini kan tadi 10 sifat yang buruk yang tidak boleh dimiliki oleh laki-laki, ya. Tapi ada lagi kalimat wajibatin ukhra ala zawajib tijahu zawjah. Bagaimana caranya perilaku laki-laki yang membuat para istri itu menjadi, apa bahasanya? Menjadi kerpek-kerpek gitu ya. Menjadi kerpek-kerpek itu. Menjadi apa? Menjadi apa namanya? Hatinya tuh wah berdebar-debar gitu. Apa perilakunya harus bagaimana seorang suami kepada istri itu bagaimana ya? Nah, Rasulullah caranya. Insya Allah jika Allah pertemukan kita kembali, kita akan bahas tentang berikutnya. Namun hari ini kita sedang bahas mengatakan 10 sifat yang harus dihindari oleh laki-laki karena ini adalah membuat ke dalam punten pernikahan atau sebuah bahtera keluarga yang menjadi terpisah ataupun istilahnya apa? Berkeluarga tapi tidak dalam kenyamanan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ini saya sapa dulu teman-teman. Ternyata di sini ada hadir juga Mas Mario. Mas Mario, boleh di-unmute ininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Mas Rio? Alhamdulillah, Abi. Masya Allah, ilmunya jazakumullah khair, Abi. Ini nggak janjian padahal ini. kayak ini yang di film-film tali kasih itu. Gimana? Masya Allah. Mas Mario, kalau mau bertanya boleh atau kasih tanggapan silakan, Mas Mario. Waduh, Masya Allah banget. Kak, kan gini, Bi. Ini kan 10 yang jangan dilakukan. Tapi ini kan idealnya gitu, Bi. Kalau misalnya ada yang udah pernah dilakukan gitu. Misalnya apa tadi ya? Misalnya yang umum lah, bohong. Atau kalau nggak pernah, mungkin dia bohong dan pelit gitu kan, macam-macam tuh ya. Tapi intinya di antara semua itu kalau memang sudah pernah dilakukan, Bi, kalau disesali, ya oke lah disesali. Insya Allah kita semua sedang berusaha berhijrah menjadi lebih baik. Tapi dari situ ketika hal itu dibuka, diangkat lagi, itu akan menjadi masalah besar lagi. Jadi baiknya bagaimana, Bi? Iya, Masya Allah. Ya. Jazakumullah khair. Mas Ipo izin untuk saya jawab dulu. Ya, siap. Ya Allah barik fik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita pernah merasakan sesuatu kekeliruan, yang mana kekeliruan ini, ya pastinya itu adalah sesuatu yang harus dihindari oleh kita semuanya, ternyata pernah. Apa yang harus dilakukan?
Tidak perlu untuk bicara, cukup disadari oleh diri kita sendiri. Ya Allah, ternyata saya ini, ternyata sudah berubah aja. Berubah aja, ya berubah aja. Ya. Dan kadang-kadang saat ketika kita menyampaikan kepada istri, lalu istri tidak bisa menanggapi dengan baik, dengan mengatakan, ternyata saya tuh sadar ya, saya tuh begini, ternyata saya begini. Mendingan kalau istri bisa menanggap dengan baik. Harus tanggapi dengan baik. Misalnya kata istri, nggak apa-apalah. Iya, nggak apa-apa. Enggak kok, Bapak tuh baik kok, nggak kayak gitu, Bapak nggak kayak begitu. Itu istri yang wanita yang paling baik, yang luar biasa. Makanya nanti ada di bagian akhwatnya biar uminya maki yang untuk melembutkannya gitu ya. Jangan sampai terjadi begini dengan mengatakan maaf ternyata Bapak tuh iya makanya Mama udah sebel dari dulu kayak gitu. Sebenarnya Mama nggak suka kayak gitu. Cuma sabar aja. Syukurlah kalau Bapak sadar itu tidak baik bahasanya ya. Nah, itulah bagaimana caranya ketika kita ini sadar, begitu menerima orang yang sadar itu seperti apa sebenarnya ya. Maka punten, jangan pernah dalam pasangan hidup ketika seseorang minta maaf, baik suami atau istri, untuk diungkit-ungkit. Dan hal ini harus tahu ilmunya, baik dari istri, baik dari suami. Sekarang saya sampaikan untuk para ikhwah. Ya. Seandainya istri menyadari terhadap kekeliruannya, jangan pernah disambut dengan mengatakan, jangan diulang ya, Ma. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Iya, jangan diulang. Kalian sudah sadar. Ya. Lalu mengatakan, makanya Bapak juga sakit hati. Nggak usah mengatakan kalimatnya. Maaf, oh ya nggak apa-apa. Bapak juga banyak salah loh sama Mama. Iya, nggak kok segitu kan Bapak paham kok. Kalau itu hal yang sangat luar biasa. Dan itu untuk menjadikan keluarga indah. Tapi ketika mengatakan, Bapak tuh dulu tuh begini. Tapi jawabannya nggak bagus. Mengatakan, makanya Mama dari dulu udah sebel memang masalah ini. Mama itu udah mau marah dari dulu. Cuma sabar, akhirnya Allah buka juga pintu keberkahan bagi suami Allah. Doa Mama ini berhasil juga dikabulkan sama Allah. Dan mudah-mudahan lebih baik lagi. Dengar Pak ya, Mama tuh nggak suka dengan ini. Malah ada tambahan lagi nih sebetulnya. Yang Maki tadi baru 10 kan, sebetulnya ada 20 nih. Ke 11, 12, Jadi hal yang seperti ini. Makanya apa yang harus dilakukannya? Yang harus dilakukannya, punten, yakni adalah kalau memang ingin berubah, ya kalau tidak perlu dan tanggapan dari istri bagaimana, cukup mengatakan, saya salah, dan saya akan merubah sifat saya, dan saya akan hindari daripada kekeliruan dan keburukan yang ada dalam sifat saya. Dan saya hindari, dan saya berubah. Biarlah istri menilai, wih ternyata suami berubah sekarang ya. Biarlah menilai. Berarti ada sesuatu yang berubahnya. Siapa? Oh ternyata di BP berubahnya. Kan bisa begitu. Iya. Hal yang bisa disampaikan mungkin ketika ada satu kekeliruan yang pernah dilakukan. Takutnya ketika langsung diungkit dan dibaca dan disampaikan, bagaimana? Kita sudah siap nggak menerima komentar pasangan kita ini? Pasangan kita ini udah tahu belum caranya menerima komentar ataupun pengakuan suami yang keliru seperti itu ya. Tapi punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi tidak salah ketika menyampaikan terhadap apa yang ada dalam kekurangan kekeliruan kepada istri ketika kita tahu istri sudah tahu ilmunya bagaimana cara menanggapinya. Iya. Tapi kalau misalnya belum tahu cara menanggapinya, tapi saya sudah siap dengan apa yang ada, nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan enggak lah, saya udah nggak usah dibahas, tapi saya akan berubah niat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suami, qawwam 'alan nisa, saya sebagai rijal pencari rezeki, saya akan berubah dan saya punya tanggung jawab yang besar kepada istri dan saya akan berubah mulai saat ini. Maka punten itu pun sudah sangat membahagiakan kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Masya Allah, Abi. Abi tadi mohon maaf Abi, yang pertama saya nggak kecatat Arabnya tadi asobiah yang pertama, yang kedua berdusta tuh apa Bi? Kazab ya? Kadib. Terus kalau yang ketiga at-tasalud, betul ya? Tasalud, ya pakai to at-tasalud, ya. Oh pakai to. Dari at-tasalud. Ya, sultan itu berasal, sultan itu kan penguasa. Tasalud itu seakan jadi raja, menguasai apa yang ada. Tasalud, iya. Seperti yang sultan. Keempat, ya. Betul. Maaf Abi. Ya, yang keempat Jafaul Atifi. Iya, Jafaul Atifi. Atifi Ain. Terus bukhul istighlal. Iya betul. Ada mutakdir, betul. Betul, ada mutakdir. Terus ada mutahabbul. Mas'uliyah. Iya, ada mutakdir, terus ada mutahammulul mas'uliyah. Oh, tahammulul ya. Tahammulul mas'uliyah atau al-mubala gitu ya. Tahammulul mas'uliyah. Ananiyah dan peragu apa Bi? Peragu? Syak. Hah? Syak. Asyakku, syak. Iya. Syak pakai shin. Ya, syak itu keraguan-raguan. Iya. Pakai qaf sama ha. Syak.
Iya, syak. Oke. Bahasa Qur'annya raib. Raib itu sama. Ar-raib. Raib itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Raib itu juga sama. Oke. Siap. Iya. Jazakumullah khair, Abi. Masya Allah, wa iyyakum khairul jazaa. Siap. Oke, Mas Iman. Coba Mas Iman udah jadi co-host itu. Teman-teman yang lain silakan japri ke Mas Barkah kalau mau bertanya. Mas Iman bisa dinyalakan, bisa di-unmute. Oh ya. Woi. Ustadz, ini Mas Iman. Mas Iman ini alhamdulillah rajin banget ikut pengajian. Sudah di BP juga. Dan beliau ini aslinya hari-hari vokalis sih. Silakan Mas Iman, kalau ada mau bertanya atau mau menanggapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki, ilmunya mantap sekali. Ini bisa menjadi pengingat kita lah sebagai laki-laki. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Rizal ya, menjadi laki-laki yang sejati untuk keluarga kita. Terima kasih banget. Paling saya juga tadi tertarik sih dengan yang kayaknya bakal dibahas selanjutnya tuh ya, yang kelopak-kelopak tadi tuh ya. Gimana? Itu nanti di lain kesempatan ya Ustadz Abi Maki ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Siap. Terima kasih Ustadz Abi Maki. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, sekarang lagi di Tasikmalaya ya Ustadz Abi Maki. Betul, lagi di Tasikmalaya ada yang di Tasik juga yang harus kebetulan sekarang ada penelitian untuk melihat SMA-nya, untuk mengeluarkan izin SMA-nya. Berarti kita harus ada di sini. Oh, alhamdulillah. Itu kampung saya juga itu, Ustadz Abi Maki. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih. Sehat terus ya. Semoga berkah dan ridho Allah selalu menyertai untuk Ustadz Abi Maki dan keluarga. Amin. Terima kasih. Oke, Mas Barkah ada pertanyaan titipan, silahkan. Sekarang nih apa-apa serba titipan semua, ya. Iya, mantu titipan gitu kan, untuk jadi di pilkada mana gitu misalnya. Silakan Mas Barkah. Ya, baik Mas. Ini ada pertanyaan. Tadi terkait dengan keraguan-raguan, Ustadz. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Nah, kemudian bagaimana menghilangkan keraguan-raguan itu? Apakah musyawarah dengan istri itu juga bagian dari itu masih ragu-ragu gitu? Kita ngajak istri musyawarah, apa itu masih disebut ragu-ragu? Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah khair, Masya Allah. Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Ketika ada dalam keraguan-raguan, lalu ada musyawarah. Setelah mengadakan musyawarah itu bukan keraguan-raguan, tapi ini adalah menunjukkan kita mengikuti syariat dalam Islam. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Al-Quran mengatakan, musyawarahlah dalam berbagai macam hal, termasuk dalam urusan keluarga, apakah mau bangun rumah, apa beli rumah, anak sekolahkan di mana, musyawarah, dan itu dianjurkan. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Dan tidak akan ada yang tidak berkah hasil musyawarah. Bapak menentukan satu pilihan untuk keluarga berhasil. Lalu Bapak menentukan satu keputusan, tapi hasil musyawarah dengan istri berhasil plus berkah. Itu bedanya. Iya. Maka dalam keluarga bukan hanya sekedar ingin berhasil, tapi berkah. Bapak usaha, tapi tanpa musyawarah dengan istri bisa berhasil. Tapi dengan musyawarah dengan istri ada berhasil plus berkah. Kenapa? Karena dengan musyawarah itu keberkahan ada. Dan bila perlu, Masya Allah, tidak boleh kita melakukan sesuatu apabila sudah suami istri kecuali punten musyawarah. Sampai mau makan aja musyawarah. Coba istri pernah nanya kan, Pak besok mau apa? Itu kan musyawarah. Nah makan yang dipasak oleh istri hasil bertanya besok makan apa? Bukan hanya sekedar kenyang, tapi berkahnya ada. Maka wanita itu luar biasa ketika ditanya besok mau sahur apa, besok mau makan apa, besok mau buka apa. Kenapa? Karena istri paham di situ bukan hanya ingin mengenyangkan suami, tapi ingin musyawarah, ada keberkahan. Subhanallah. Mama, bagaimana Bapak ingin kerja? Nah, di mana letak keraguan? Hasil musyawarah, tinggal eksekusi, tinggal jalan, ragu. Itu yang tidak boleh. Hasil musyawarah masih ragu. Itu namanya ada wasawis syaitan. Syaitan langsung membisikkan,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yakni apa? Langsung berbisikan dalam hati, sehingga apa? Sehingga dirinya itu apa? Dirinya itu naudzubillah ragu, padahal sudah hasil musyawarah, bahkan sudah hasil doa, bahkan sudah hasil istikharah. Syaitan tetap akan menggoda dan mengganggu, dan syukuk atau syak itu adalah punten maradun syakhsi. Para ulama mengatakan ini adalah punten sakit yang punten sakit khusus yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi boleh dibilang sakit apa ya namanya ya? Sakit yang memang harus diobati oleh diri sendiri. Iya. Caranya bagaimana? Cara pengobatannya punten. Cara pengobatannya adalah zikir, taqarrub pada Allah, yakin tentang kebaikan Allah, asmaul husna-nya, dan pastinya dengan ibadah pada Allah keyakinan itu akan semakin tumbuh. Jadi, apakah ketika musyawarah dengan istri bentuk dari keraguan-raguan? Bukan. Keraguan-raguan itu hasil musyawarah, tapi masih ragu untuk mengerjakannya, maka itulah yang disebut dengan syak atau penyakit syakhsiyah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, Oke, silakan Mas Barkah, kalau ada lagi yang lain. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Sebaiknya kita harus mendahulukan istri atau orang tua, dalam hal ini ibu. Sedangkan saya ingin terus berbakti kepada ibu dan istri. Bagaimana caranya agar saya bisa berlaku adil? Karena tadi dibahas terkait adil mungkin ini Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Seorang laki-laki, saya, Anda semuanya adalah sorga ada di ayah dan ibu. Punten. Ya. Maka, punten, carilah seorang wanita yang bisa berbuat baik kepada orang tua. Maka, subhanallah ya, saya mendengar, tapi tidak bisa saya sampaikan karena cukup panjang. Namun, jika Anda punya anak wanita, bukan anak laki-laki, lalu ingin mencari jodohnya, maka cek dia kepada orang tuanya bagaimana. Birrul walidain sama orang tuanya. Kalau dia hormat kepada orang tuanya, itu top, berarti dia akan menyayangi anak kita dan menyayangi kita. Tapi kalau tidak hormat kepada kedua orang tuanya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, pun akan memperlakukan sama kepada kita sebagai mertuanya. Hati-hati ya. Maka itulah kalimat yang luar biasa. Sampaikan. Dengan mengatakan, jika Anda ingin memilih sebagai siapa mantu Anda, maka cek dia itu sifatnya, akhlaknya kepada orang tuanya kayak apa. Hormatnya bagaimana. Bagaimana caranya? Anda lihat, Anda cek ketika berkumpul bersama keluarganya dengan orang tuanya, hormat bagaimana? Caranya bagaimana? Ketika hormat, Masya Allah, ta'zim pada orang tuanya berarti juga ta'zim kepada kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, tapi dia masa ketangguh sama ayahnya, sama ibunya. Ya anak laki-laki loh ya. Anak laki-laki. Dia bilang mengatakan, mah, misalnya anak perempuan bilang, tapi ini si A ini kalau sama orang tuanya sangat ini banget gitu. Apa namanya? Sangat memperhatikan bla bla bla. Saya tidak mau nanti saya nomor 2-kan daripada ayahnya dia, daripada ibunya dia. Punten. Iya, justru kita harus mengatakan anak ataupun si AA itu bagus. Nah, kalau begitu, ya kenapa? Karena dia sangat hormat kepada orang tuanya. Lalu punten, ya. Lalu mana yang sudah dilakukan? Istri apa orang tua? Mungkin itu pertanyaan sangat dahsyat. Maka punten, ketika seorang laki-laki mendapatkan seorang wanita yang faham dan mengerti terhadap agama dan hakikat surga suaminya ada di mana, maka si istri itu akan mengambil secukupnya dari apa yang bisa untuk menopang kehidupannya ataupun apa? Anaknya. Cukup. Setelah seperti itu, istrinya akan mempersilahkan kepada suaminya untuk mempersilahkan kepada orang tuanya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, kalimatnya. Jadi, mana yang dahulukan? Kalau beberapa ulama dengan mata lihat. Sudah cukupkah untuk istrimu? Bukan berlebih. Cukup. Iya. Sudah cukupkah untuk istrimu? Kalau sudah cukup, maka Anda pun bagian nafkah kepada orang tua, wahai kaum laki-laki. Dan yang paling luar biasa, cukup dan tidak cukup itu tergantung istrinya. Kalau istrinya sangat luar biasa, qanaah yang ada, dia dan mengatakan, Pak, maaf, ayah, punten. Orang tua ayah itu adalah surga bagi ayah. Dan saya ingin memberikan jalan surga untuk ayah berbakti kepada kedua orang tua. Punten, apabila ada seorang wanita yang mempersilahkan suaminya untuk berbakti kepada ayahnya, kepada ibunya, para ulama mengatakan wanita ini adalah ahli surga yang masih hidup di dunia. Jadi tidak merasa mengatakan, Pak, pilih aku, pilih orang tuamu. Itu sangat-sangat tidak beradab istri yang mengatakan demikian. Iya, pilih aku apa pilih ayahmu? Wah, kalau begitu ya pilih ayah. Ya. Pilih aku apa pilih ibumu? Ya pilih ibu. Ya.
Maka dengan mengatakan kata-katanya, cari mereka yang sayang kepada orang tua. Lalu ketika mana yang harus didahulukannya, tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum. Melalui hadis ayat ini, jaga diri, keluarga, istri, anak. Tapi istri dan anak ini kalau soleh atau kalau solehah, pasti dia sangat paham mana sorga yang akan mendekatkan kepada suaminya. Iya, maka dia akan mengambil secukupnya, bukan sebanyaknya. Beda, secukupnya dan sebanyaknya. Karena wajib nafkah itu. Wajib nafkah kepada siapa? Istri itu. Sampai kalau tidak wajib, mencuri itu haram hukumnya. Haram mencuri itu. Tapi ketika Hindun bertanya, suamiku pelit ya Rasulullah, apakah boleh saya mengambil dari dompetnya? Apa kata Rasul? Boleh ambil secukupnya. Secukupnya ya Rasulullah, ambil sebanyaknya. Mungkin lagi lengah. Tidak begitu. Ambil secukupnya. Cukup untuk 1 hari, ambil. Ya. Untuk makanan, ambil. Tidak, ambil. Lagi lengah, ambil sebanyaknya. Tidak, secukupnya. Bayangkan, mengambil itu adalah atau mencuri itu haram. Tapi kepada suami bukan mencuri. Tapi apa? Mengambil haknya. Mengambil haknya, tapi secukupnya. Maka dengan mengatakan para ulama, istri secukupnya, baru kepada orang tua. Lalu dengan mengatakan, kalau istrinya tidak ridho dengan apa yang ada, suami harus memberikan pelajaran kepada istrinya dengan hikmah. Disitulah kata-kata qawwam, laki-laki tanggung jawab untuk memahamkan kalau sorga kamu itu ada di aku dan aku sorganya ada di dia, orang tua. Maka jika engkau ingin sorga dariku, maka Anda harus paham terhadap hakikat seorang wanita dan bagaimana bla bla disampaikan. Maka punten, inilah nikmatnya ketika ada keadilan istri dan suami paham terhadap agama. Ini tadi di awal saya sampaikan. Jadi suami istri adil dalam pemahaman agamanya, maka akan berjalan sama-sama. Maka berjalan dengan rapi, berjalan dengan seimbang, berjalan dengan nikmat. Maka kalau ditanya mana didahulukan, wallahu a'lam. Ala qaulil arjah, para ulama mengatakan istri secukupnya, bukan sebanyaknya. Setelah itu apa? Berikan kepada orang tua. Tapi kalau hartanya berlebih, nggak ada masalah. Hartanya berlebih, istri sudah cukup, ya, bahkan bisa lebih daripada cukup. Dan ingat, jangan sampai pelit kepada orang tua. Orang tua juga terus dikirim. Terus dikirim. Bila perlu seorang wanita solehah, istri yang solehah, mengingatkan kepada suaminya, Pak, mama udah dikasih belum? Bapak udah kasih belum? Masya Allah, itulah wanita yang sangat luar biasa, yang dikatakan ahlul jannah wa qadamaiha fid dunya. Ahlul jannah, tapi kakinya, kedua kakinya masih ada di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Allah ibarik fiik. Oke. Mas Barkah, pertanyaan terakhir, boleh? Setelah itu kita minta, kalau boleh, Ustadz Abi Maki doa bersama. Terakhir, Mas Barkah, ringkas, silakan. Baik, Mas. Assalamualaikum, Ustadz. Ini seorang suami kondisinya sedang cuti. Kemudian istrinya punya bisnis dan dia membantu bisnis istrinya. Ya, di situ dia berjuang membantu bisnisnya. Apakah ini sudah termasuk menafkahi? Kemudian apakah suami boleh mengambil alih peran istri di bisnis itu biar istri lebih banyak fokus untuk urusan keluarga? Itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang benar demikian, istrinya punya bisnis, lalu suaminya saat itu dalam keadaan cuti, lalu membantu istrinya untuk berbisnis dengan apa yang ada, dan benar-benar membantu, ya, benar-benar membantu, bukan benalu, tapi apa? Apa yang akan terjadinya itu adalah pekerjaan mulia juga. Kenapa? Rasulullah itu membantu pekerjaan istri. Ngesol lah, nganyam lah, nyapu lah, memasak lah, membantu. Iya. Tapi kalau seandainya mengatakan lagi cuti, daripada cari kerjaan lain segala macam, mending tidur aja karena saya cuti. Tidak. Satu hal yang luar biasa ketika istrinya ada jual, lalu langsung mencoba, lalu langsung untuk bekerja dengan membantu istrinya. Lalu dia katakan, mama fokus untuk keluarga, biar saya ngurus semuanya. Itu pekerjaan mulia. Apakah membantu menafkahi daripada istri? Sangat membantu dan menafkahi istri. Tapi tetap, makanya di sini harus ada keseimbangan. Istri pun ketika punten penghasilan istrinya lebih besar daripada suami, istri harus seperti apa? Iya. Lalu ketika nanti membantu suami kepada istri, lalu mengatakan jangan mentang-mentang suaminya membantu, bapak harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya apa? Seakan-akan malah kebalik, ya. Suami ada ditunjuk istrinya. Waduh, itu mah calon bala, ya. Waduh, ada satu hadis tapi nggak bisa saya sampaikan, ya. Apabila 15 terjadi dalam umatku, itu bencana sekecil apapun akan turun di tempat itu, dan bencana besar pun akan turun di tempat itu apabila 15 hal ini terjadi, kata Rasulullah SAW. Iya. Di antaranya adalah apabila istri ini sudah mengatur suami. Iya. Maksud mengatur itu apa?
Karena alasannya bukan suaminya apa, tapi suaminya punten nggak mau bekerja, suaminya punten tidak untuk bergerak, sehingga suaminya diam aja. Akhirnya kendali rumah tangga diambil oleh istrinya. Kenapa? Karena istri yang bekerja, istri yang mengatur, istrinya gini. Seakan-akan suaminya sudah diam saja. Itu yang tidak boleh dalam syariat. Tapi kalau membantu istrinya, apakah ini termasuk daripada memberi nafkah? Termasuk memberikan nafkah. Kenapa? Karena hal ini adalah membantu istri, kebetulan suami lagi cuti. Tapi lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Tetap berjalan, punten dengan mengatakan, kalau misalnya benar-benar masih bisa fokus, ya seperti biasa, ya berjualan, ya keluarga juga fokus. Kenapa? Tidak membuka hal yang indah lagi, suami itu bisa kira-kira apa yang bisa dikerjakan oleh dirinya. Qawam. Ya, qawam. Rijal qawam. Artinya saya harus bisa sanggup untuk melakukan. Ini adalah istri, silakan. Segala macam silakan. Kalau dikatakan untuk menunjukkannya, saya mampu, saya bisa untuk bergerak, dan saya bisa untuk melakukan hal yang lain. Maka punten, simak baik kalimat ini sebagai ikhtitamnya sebelum doa. Seorang mukmin apabila sudah ini mengutip daripada Abdurrahman bin Auf, daripada kisah yang ada. Seorang mukmin apabila dia ini sudah bekerja dalam sehari misalnya 8 jam, lalu ada waktu 2 jam, jangan digunakan untuk istirahat. Tapi apa? Kira-kira bisa lagi nggak di 2 jam itu untuk menghasilkan uang lagi, menghasilkan harta lagi. Kenapa? Karena niatnya, kadang-kadang kita salah niat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, saya sampaikan di sini. Di Tasikmalaya, saya mengagum dengan ada 2 keluarga, yang satu bisa menjadi haji. Berangkat haji. Bisa berangkat haji. Padahal beliau itu dari mulai kenek sampai dia supir dari trayeknya ataupun dari Singapura Tasikmalaya, dan sampai hari ini tidak punya mobil, tapi dia supir, lalu dia juga supir panggilan, lalu dia juga awal mulanya kenek, ya, dan bisa haji bersama istrinya. Itu lagi jual gorengan di pinggir jalan, bisa haji bersama istrinya. Saya tanya, bagaimana Anda bisa haji? Dia bilang, mengatakan, ya Allah, saya mencari nafkah ingin mengumpulkan haji untuk haji. Saya mencari nafkah ingin untuk mengumpulkan haji. Saya mencari nafkah agar bisa berhaji. Punten. Maka kalau seandainya niatnya besar, Allah akan mudahkan niat itu. Tapi yang salah mengatakan, mau kemana? Saya cari sesuap nasi. Allah cuma kasih sesuap nasi. Itu adalah salah kata-kata itu. Mau kemana? Saya ingin haji. Saya mencari nafkah untuk hajikan ibu. Saya ingin haji untuk ini segala macam. Jangan pernah mengatakan saya keluar untuk cari sesuap nasi. Ini sudah salah. Maka dikasih cuma sesuap nasi. Bila perlu saya akan keluar untuk mencari sebongkah emas. Nah itu bagus. Kadang-kadang kata mantan, wah tawadhu mencari sesuap nasi. Jangan. Itu yang Allah kasih. Ya, itu kadang-kadang orang mengatakan saya mau keluar cuma ya mencari sesuap nasi. Jangan. Kedewalan, kenapa dia bisa berhaji? Dia bilang saya kerja untuk haji. Saya kerja untuk haji. Sehingga benar Allah mudahkan dia bisa berhaji. Masya Allah. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya seorang suami kalau dalam keadaan cuti, ini stop karena cuti, cari yang lain. Biarkan ini pemasukan apa yang ada, dan sumber pemasukan itu akan tetap Allah berikan ketika orang ini punten mampu dengan izzah. Tadi Abdurrahman bin Auf, kekuatan, kegagahan, lalu keyakinan bahwa dirinya mampu, lalu yakin Allah akan menolongnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik. Kalau boleh tutup dengan doa, Ustaz, biar tambah berkah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sahabat-sahabat BP Ahli Jannah semuanya, apabila banyak kekeliruan, ucapan, perkataan, ataupun kalimat-kalimat yang tidak layak untuk diucapkan, ini adalah kesalahan daripada keterbatasan bahasa kami, keterbatasan adab saya. Namun insya Allah apa yang ada diucapkan itu semata-mata karena ingin menyampaikan secuil ilmu yang kami miliki untuk berbagi dengan teman-teman agar Allah ridho kepada kita semuanya. Kita doa semoga keberkahan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan, Allah berikan keberkahan ini kepada kita dan keluarga kita. Allah kumpulkan kita di jannahnya dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak Mas Ipo, juga Mas Mario dan semuanya, teman-teman ahli jannah semuanya. Lakum ini al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jangan kapok kalau kami undang-undang lagi. Ini teman-teman, ini insya Allah kita akan rutinkan ya untuk ini yang laki-laki dan kajian-kajian lainnya. Insya Allah ini berbekas untuk rumah tangga